Baik sobat terkasih, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 11 menit. Dan langsung saja saya sapa dulu Pak Asen. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mbak Bayu dan selamat pagi semua ya para pengubah kehidupan yang sudah siap mendengarkan siaran ini. Ya, dan Pak Asen ditemani oleh Bapak Markus yang selalu setia mendampingi. Selamat pagi Pak Markus. Selamat pagi semua pendengar. Selamat menikmati dan bisa bergabung di acara ini. Tuhan berkati. Ya, dan yang pasti untuk Anda kami nantikan nanti ya. Yang ingin berinteraksi bisa langsung telepon saja. Diharapkan bisa menelepon, tidak ber-SMS, karena dengan bertelepon lebih bisa mengetahui nanti Pak Asen ya apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sementara sebelum menerima telepon, Anda berinteraksi untuk pagi hari ini, seperti biasa Pak Asen akan memberikan firman Tuhan untuk kita. Mari kita dengarkan bersama. Baik, selamat pagi para pengubah kehidupan semua dimanapun siaran ini bisa diterima, baik di sekitaran Surakarta maupun lewat siaran streaming ya, dimanapun berada. Baik, kiranya pada pagi hari ini kita semua siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya juga hati kita rindu bukan hanya menerima apa sih jawaban Tuhan terhadap pergumulan saya, masalah saya, permintaan saya, tetapi kita mau apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan tugas. Bukan kata dia menempatkan Adam di Taman Eden, dia diberikan tugas apa yang harus dia lakukan. Berarti Tuhan menciptakan manusia, dia punya rencana menempatkan dia di mana. Kemudian juga Tuhan punya rencana untuk dia harus melakukan apa. Ya, jadi kita ingat Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita memerintah dia, hanya meminta-minta kepada dia, memohon kepada dia. Kemudian kita jalan semaunya tanpa bertanya kepada dia. Sesudah ketemu jalan buntu baru kita berteriak untuk dibukakan jalan. Bukan seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu kita akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, kita akan lihat sekarang bagian daripada ayat ini, satu ayat ini, yaitu perkataan yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Nah, kita tahu kan dari zaman dulu manusia itu juga orang-orang pada bertanya bagaimana dunia ini diciptakan ya. Kemudian segala macam teorinya mereka mengajukan bermacam-macam hipotesa, bermacam-macam perkiraan ya, bermacam-macam penafsiran apa sih bagaimana bumi dan segala isinya diciptakan ya. Ada yang mengatakan itu lewat penganut teori dentuman besar Big Bang, mengatakan bahwa itu terjadi dengan sendirinya, ada dentuman besar dan macam-macam hipotesa mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa pada mulanya semua dimulai dari firman Tuhan, yaitu ya langit bumi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena Tuhan yang berfirman supaya itu jadi. Jadi kalau kita perhatikan sekarang di firman Tuhan juga katakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti kita mengerti bagaimana sebuah awalnya langit dan bumi diciptakan karena Tuhan berfirman. Kemudian kita juga tahu di firman Tuhan ya di kitab Wahyu bahwa akan ada kiamat, akan ada hari di mana segala sesuatu yang diciptakan itu akan dimusnahkan. Berarti kita akan lihat di sini ya dari kebenaran firman Tuhan. Orang-orang percaya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengertian, mendapatkan penjelasan apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu, yaitu dari firman Tuhan kita mengetahui bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan untuk pertama kali, kemudian nanti akan diakhiri dengan kiamat, yaitu Tuhan akan menghancur leburkan segala sesuatunya. Berarti apa? Lewat firman kita akan tahu awal dan akhir daripada segala sesuatu, dan sedemikianlah seharusnya juga kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang mengaku pengikut Kristus. Mereka harus tahu bagaimana mereka awalnya, kemudian apa yang Tuhan akan lakukan di akhir hidup mereka, atau apa kemudian menjadi akhir dari hidup di bumi. Apakah itu hanya berakhir sampai mereka dibawa ke liang kubur, ataukah kemudian mereka akan mendapatkan hidup kekal, baik itu dihukum kekal maupun
mengalami hidup kekal di surga bersama dengan Kristus. Nah, para pengubah kehidupan, kita mau lihat ayat ini sekarang dengan detail. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Berarti kita akan jelas apa? Segala sesuatunya harus dimulai dari firman. Segala sesuatunya harus dicek dari firman. Contohnya, ketika ada pertengkaran di dalam rumah tangga, maka kita akan bisa melihat di situ, kita akan bisa cek dari firman Tuhan. Kenapa ada pertengkaran? Bisa jadi pertama karena mereka waktu menikah, ya masing-masing punya tujuan daripada pernikahan yang tidak sehat. Contohnya, ada misalnya bapak yang seorang suami yang ingin menikah karena apa? Ya saya malu karena teman-teman saya semua sudah menikah. Saya tiap ketemu dia jomblo kamu. Apalagi misalnya tersebar di mana-mana SMS, berantai, WhatsApp itu katakan Tuhan itu menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan. Lah kalau jomblo ini ciptaan siapa? Malu akhirnya menikah. Jadi apa? Bisa karena alasan yang tidak sehat. Ya kan, kedua lagi misalnya, mengapa terjadi selalu pertengkaran di rumah tangga? Bisa jadi yang wanita ingin menikah bukan karena dia merasa bahwa dia harus menikah, membangun sebuah rumah tangga baru. Bisa jadi karena di rumah orang tuanya dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak menemukan kasih, sehingga dia ingin lari dan mencari jawaban. Kemudian dia menikah berharap pria itu akan mengasihi dia. Tentu saja banyak penyebab yang kalau kita bisa perhatikan yang tidak sehat. Maka firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Berarti apa? Segala sesuatunya mestinya bisa diperiksa, segala sesuatunya mestinya bisa dicari kausanya apa. Ya, penyebabnya di mana? Seperti contohnya lagi kalau kita perhatikan, ada keluarga-keluarga yang saya pertemukan beberapa orang itu selalu bercerai. Bahkan beberapa waktu lalu saya dengar ada satu keluarga yang saya kenal ya, itu putra sulungnya bercerai tahun lalu. Kemudian putra keduanya baru-baru ini bercerai juga. Jadi dari 3 anak itu 2 sudah rumah tangganya hancur. Nah, pertanyaannya kan macam-macam, bisa karena egoisme masing-masing karena zaman semakin modern sehingga orang kadang-kadang tidak menghargakan lagi yang namanya pernikahan. Orang merasa dengan begitu mudah menikah dan cerai, bisa jadi. Tapi juga kalau kita perhatikan ya, penyebab yang paling jelas sebenarnya kalau saya perhatikan karena saya mengenal keluarga itu ya, hubungan antara orang tua mereka ya, antara ibu bapak mereka tidak sehat. Ya, ibu bapak mereka itu sudah memberikan satu contoh dalam kehidupan rumah tangga yang tidak baik buat anak-anaknya. Selalu bertengkar, selalu caci maki, selalu ribut. Ya, sehingga anak-anak yang ditumbuh dalam keluarga itu bisa jadi apa? Dia merasa juga di keluarga saya juga tidak, antara papa mama tidak saling menghargai. Sehingga ketika dia menikah dia merasa ya apa salahnya, karena itu sudah kami lihat seperti itu, pola asuhnya seperti itu. Ya, jadi para pengubah kehidupan kita lihat pada mulanya adalah firman. Jadi apa? Segala sesuatu mesti dikembalikan ke firman Tuhan. Kita bisa mencari penyebabnya di firman Tuhan. Nah, tentu saja ya, untuk mencari penyebabnya kita tahu ya, di zaman Esra dan Nehemia ya, setiap kali ada ibadah itu Esra membacakan firman Tuhan ya, dia sebagai ahli Taurat membacakan dan memberi penjelasan. Nah, kita melihat di situ ya. Jadi firman Tuhan itu dibaca dan diberi penjelasan supaya jelas bisa dimengerti. Nah, kita berarti apa? Seorang yang mau memberi penjelasan itu harus mengerti apa yang dia jelaskan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memberikan penjelasan itu harus bebas dari kepentingan. Iya kan? Karena kalau punya kepentingan, tentu saja berbahaya. Baik itu kepentingan misalnya partai politik, atau kepentingan golongan, ataupun yang lain. Karena kita perhatikan apa? Ya, tidak pernah satupun penafsiran yang berhak kemudian mengganti firman Tuhan yang tertulis. Nah, zaman sekarang kita perhatikan ya. Zaman sekarang kan ada kecenderungan bahwa penafsiran, mazhab, ya, doktrin, dogma, itu seringkali dianggap lebih benar daripada firman Tuhan. Contohnya, kita punya Alkitab yang sama, tetapi seringkali penafsirannya, dogmanya, doktrinnya terhadap ayat itu masing-masing kan berbeda. Kemudian kita akan merasa bahwa penafsiran kita lah yang paling benar. Sehingga apa? Yang kita tafsirkan yang benar. Sehingga firman yang tertulis itu, ya, yang sebenarnya tidak boleh dirubah, kita anggap tafsiran kita bisa merubah kebenaran firman itu, alias tidak boleh ada penafsiran yang berbeda, tidak boleh ada pengertian yang berbeda, hanya tafsiran kita yang paling benar. Nah, kita perhatikan kembali di sini ya. Ketika di zaman Esra ya,
Dia menyampaikan apa? Supaya pemberitaan itu menjadi jelas. Karena kan firman Tuhan memang kalau dibahas sekedar baca juga bisa ada yang langsung memberikan pengertian. Tapi juga ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Perlu ada penelaahan, perlu ada penyelidikan, perlu ada penjelasan. Ya pemaparan supaya lebih dimengerti. Dan kita lihat. Ya, Esra dikatakan sebagai imam, ya, dia menjelaskannya supaya lebih jelas. Nah, zaman sekarang kita mau perhatikan, seringkali ketika firman diberitakan bukan menjadi semakin jelas, bahkan menjadi semakin kabur artinya. Ya, contohnya kalau saya sampaikan misalnya begini ya, tentang pemberian buah sulung. Nah, zaman sekarang kita diajar setiap tahun harus ada mengantar buah sulung. Ya, di bulan Januari. Padahal kita tahu di perjanjian lama bukan begitu ajarannya. Artinya apa? Ya, buah sulung itu hanya diberikan satu kali. Ya, tidak setiap tahun diantar. Ini yang dulu kalau kita perhatikan. Yang kedua, misalnya pemberian daripada buah sulung itu kan hanya satu bakul, ya. Satu bakul, bukan satu terek, satu fuso. Hanya satu bakul, berarti apa? Berapa hektar pun mereka punya tanah pertanian, ya, perkebunan. Kalau mereka panen itu hanya diantarkan satu bakul. Nah, zaman sekarang diajar apa? Kadang saat dia ada ngajarkan begitu ekstrimnya. Ke 1 bulan punya penghasilan, itu kita harus serahkan yang khusus bulan Januari di awal tahun sebagai buah sulung. Jadi apa? Pastinya firman itu dibuat jelas, tetapi kemudian dibuatkan penjelasan yang mengaburkan, membuatnya menjadi tidak jelas. Karena kita lihat, kalau Esra dia menyampaikannya dengan murni, tanpa ada tujuan-tujuan lain, ya kan? Misalnya, walaupun mereka ini adalah diutus, ya kan, itu Raja Koresi mereka itu untuk kembali membangun bait Tuhan di Yerusalem, tapi mereka bebas politik, ya kan. Kemudian kalau kita lihat Nehemia juga, walaupun dia pejabat, kita perhatikan dia tidak melakukan sesuatu untuk melanggengkan kekuasaannya, dia melakukan sesuatu bukan untuk hal itu. Jadi ada kemurnian yang terjaga, karena kalau sudah tidak murni, maka semua penafsiran itu akan menjadi berbeda. Nah, kita lihat sekarang para pengubah kehidupan. Pada mulanya adalah firman. Berarti apa? Kita harus mencari firman yang murni. Memang firman itu kadang perlu ada penafsirannya, ya kan? Tetapi ingat, penafsiran itu harus satu, murni. Kedua, membuat jelas apa firman itu. Bukan mengaburkan artinya. Ya, bukan malah. Kalau kita perhatikan zaman sekarang itu kan banyak khotbah tabur, menabur, selalu terbicara terus tentang kesuksesan ekonomi. Kemudian yang kedua, setiap apa yang dilakukan selalu ada yang kalau kita perhatikan di situ adalah kepentingan pribadi. Kita menabur supaya kita terima kembali, kita memberi supaya Tuhan berkati. Jadi tidak ada kemurnian. Ya kan, mesti firman disampaikan supaya umat semakin murni melakukan segala sesuatu. Tetapi yang terjadi, yang disampaikan supaya umat itu setiap melakukan sesuatu harus memikirkan dapat baliknya apa. Jadi kita lihat di sini sekarang, pada mulanya adalah firman. Berarti apa? Tadi kita kembali, sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita ini kan katanya di tangan Tuhan. Bahkan di kitab Mazmur pun dikatakan dengan jelas di situ bahwa hari-hari yang belum dibentuk pun di Mazmur 139 Tuhan sudah catat. Berarti kan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Nah, masalahnya sekarang orang Kristen seringkali mengartikan rencana Tuhan itu sebagai begini. Pokoknya Tuhan rencanakan saya hidup sejahtera, hidup cukup, hidup bahagia, ya kan, hidup setiap hari lalu naik tidak pernah turun, itu kan. Tetapi yang jadi masalah adalah tentu saja sebuah rencana itu tidak hanya berupa rencana yang bersifat makro, ya kan, itu dikatakan rencana puncaknya apa, tetapi juga sebuah rencana yang detail. Contohnya kalau kita lihat sebuah bangunan, ya, oke, ada gambar keseluruhan bangunan, tetapi kemudian kan ada gambar detailnya. Daripada sebuah bangunan, detailnya dia punya dasarnya, bentuknya bagaimana, kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya, masalahnya adalah, ya, banyak orang Kristen tidak mengerti detailnya rencana. Ya, yang dia pikirkan hanya, ya, pokoknya saya percaya. Terus apa? Mereka jalan sembarangan, mereka hidup sembarangan, tapi tetap percaya bahwa mereka akan nyaman. Ya, mereka lakukan segala sesuatu, terus mereka percaya mereka akan sukses. Tentu saja tidak sedemikian. Contohnya tadi kan, ada gambaran besarnya. Kalau kita lihat maket sebuah gedung, oke, kita lihat maketnya saja. Tentu saja seorang arsitek, ya, ketika dia menggambar secara globalnya, dia tidak bisa hanya menyerahkan gambar itu secara global. Dia juga harus menyerahkan detail-detail gambarnya, termasuk pembesiannya, pelambingnya, ya, RAB-nya, semua dia harus lengkap.
Nah, sering kita mendengarkan firman Tuhan hanya apa? Maket besarnya, sebuah gambaran besarnya. Sehingga yang jadi masalah adalah ya, kita tidak mengerti apa-apa di dalam. Kita hanya berharap semuanya lancar, kita hanya berharap semuanya diberkati. Kemudian kita ingin dan imani bahwa semuanya akan selalu naik, tidak pernah turun. Karena kita tidak mempunyai gambaran detail dari rencana itu. Nah, umat Tuhan sekarang kita lihat di sini ya. Firman Tuhan katakan apa? Ya, pada mulanya adalah firman. Berarti apa? Kita harus mencari firman yang murni. Kita harus mencari firman yang dijelaskan dengan benar. Kita harus mencari firman yang tidak meninggikan penafsiran atau doktrin di atas firman Tuhan. Karena kembali, kebenaran itu ya, penafsirannya kita perhatikan tidak bersifat mutlak. Kebenaran mutlak, tapi penafsiran tidak bersifat mutlak. Karena kalau penafsiran bersifat mutlak, berarti kebenaran itu bisa diganti dengan penafsiran. Ya kan, tentu saja Tuhan itu bisa mengartikan sebuah ayat bagi seseorang berbeda, mengartikan ayat itu buat orang lain berbeda. Ya kan, contohnya seorang bapak punya anak 3 katakan ya. Ketika 3-tiganya bilang, "Papa, kami ingin pergi berenang." Mungkin bapaknya bilang, "Oh, tidak saat ini." Ya, mungkin anak pertama bilang, "Kenapa, Papa?" Mungkin Tuhan bilang, "Ya, kamu besok kan ada ulangan. Kamu harus belajar." Terus kalau anak kedua, "Aku nggak ada ulangan, Pak." Misalnya dia bilang, "Aku nggak ada ulangan besok. Kenapa aku harus pergi?" Ya, Papa mungkin bilang, "Ya, kalau kakak kamu diam di rumah sendiri, kamu yang pergi, tentu saja kakak kamu nggak bisa konsentrasi belajar, mikirkan kamu di kolam renang. Kenapa? Ayolah kamu dukung kakak kamu supaya dia juga merasa tidak sendiri di rumah, dia kemudian tidak bisa konsentrasi karena membayangkan kamu yang santai di kolam renang." Berarti apa? Walaupun mungkin satu kata yang sama, bisa tujuannya, maksudnya berbeda kepada beberapa orang anak. Ya kan, terus mungkin anak yang ketiga bilang, "Loh Papa, saya belum sekolah." Ya kan? Bisa juga papanya bilang apa? "Iya betul nak, tapi kalau kamu saja yang pergi kan keluarga kita jadi nggak seru kan, mestinya kita pergi rame-rame. Udah kita pergi semua minggu depan saja." Jadi bisa kata tidak pergi ke kolam renang itu buat anak pertama, kedua, ketiga berbeda. Berarti apa? Kita mau lihat di sini, seringkali kita sadari tidak sadari kebenaran firman itu direndahkan. Ya, firman yang katanya dari Tuhan itu, yang kita hargai itu walaupun ditulis manusia, tetapi itu dari Tuhan, seringkali diturunkan derajatnya lewat penafsiran manusia. Maka kita akan mengerti ayat itu, oh saya mengikuti si Anu, dia tafsirkan begini, dia ajar begini, dia itulah yang paling benar, itu salah. Ya, karena kenapa? Firman tidak bisa diganti dengan kebenaran penafsiran. Iya kan? Kalau bisa diganti dengan kebenaran penafsiran, kita bisa lihat firman ini kalau kemudian diterjemahkan, diajar oleh si penafsir, berapa berbedanya semua akhirnya. Akhirnya kita punya demikian banyak versinya kan? Nah, kembali ke sini para pengubah kehidupan, ya. Sering kan dalam hidup kita tidak mengerti. Kenapa saya punya banyak pergumulan? Oh, ada yang bilang kan, wah itu biasa, satu, kan ada setan yang mengganggu kita. Ya, kan ada setan yang menghalangi kita. Ada setan yang macam-macam lah, tidak senang kita kecukupan. Ada setan yang nggak senang keluarga rukun. Ada setan yang nggak senang kita. Nah, selalu kita alasannya apa? Terlalu banyak ke setan. Ya, makanya sebagai umat Tuhan kita harus menggabungkan ya pola pikir rasional dan pola pikir spiritual. Tidak semuanya dipikir secara rasional, tidak semuanya dipikir secara spiritual. Kenapa? Contohnya seperti di abad pertengahan, ya kan? Begitu banyak kuman, bibit penyakit, ya kan? Penyakit sampar dan lain-lain. Mereka terlalu spiritual, pikirannya, oh itu hukuman dari Tuhan, itu hukuman dari Tuhan. Ya kan? Saya masih ingat di abad pertengahan itu, ya, ketika penyakit sampar yang ditularkan lewat tikus itu, ya menyebar di banyak negara Eropa, akhirnya apa? Ya, mereka menganggapnya itu, wah ini iblis, ini setan. Padahal itu disebarkan oleh tikus. Jadi kita lihat sekarang, kita juga harus berpikiran rasional. Ya, Tuhan memberikan kita kemampuan berpikir, ya. Tuhan juga memberikan kita roh agar spiritual, tidak hanya rasional saja, karena sesudah mati ini ada hidup yang berbeda baik di surga maupun di neraka. Jadi keduanya juga harus dipakai. Tidak boleh hanya sedikit-sedikit berpikiran spiritual. Contohnya kita terlambat makan, misalnya, terus karena terlambat makan masuk angin gak nyaman, kita bilang wah ini setan bikin saya sakit. Tidak,
Ya kan bisa jadi. Terus apa lagi? Kita kurang enak badan misalnya kena diare. Ya makannya mungkin pedas-pedas. Makannya nggak bersih. Jangan dikit-dikit bilang setan. Ya. Dan yang kedua juga kita harus juga berpikiran. Ya. Di samping kita harus rasional, kita juga harus spiritual. Contohnya, ya, ada keluarga yang terus-menerus punya masalah yang sama, misalnya, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, ya, rumah tangga orang tuanya hancur lebur, rumah tangga anaknya hancur lebur. Kalau dinilai sepintas dari ilmu pendidikan, oh ini memang pola asuh. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, berarti apa? Keluarga ini ada garis kutu keturunan kegagalan rumah tangga. Jadi kita harus juga melihat secara spiritual, ya, apa yang tidak bisa dijawab, ya. Kalau kita perhatikan itu, ya, bisa dijawab secara spiritual. Yang tidak bisa dijawab dengan kecerdasan manusia intelektual, itu bisa dicari jawabannya secara spiritual. Nah, para pengubah kehidupan, kita lihat kembali firman ini. Pada mulanya adalah firman, berarti apa? Misalnya katakanlah, Pak, ini anak saya tidak suka belajar. Nah, itu kan bisa diselidiki dari firman Tuhan. Yang paling jauh apa? Ketika menikah. Ya kan? Apa menikahnya benar? Apa menikahnya itu sebuah pernikahan yang diberkati, pernikahan yang kudus? Terus waktu selama pernikahan, apakah suami istri ini hidup benar? Ya toh? Kemudian setelah anak selama dikandung, apakah mereka juga hidup benar, menjaga pikiran, perasaan, dan hati? Ya, terus apa? Ketika anak ini lahir, apakah mereka memperlakukannya juga dengan benar? Ya kan? Jadi itu bisa satu persatu bisa diselidiki sampai menemukan penyebabnya. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang wanita, dia aktif sekali pelayanan, bahkan dia menjadi ketua kaum ibu di sebuah tempat ibadah yang sangat besar, ya, dengan sekian ribu jemaat. Tetapi ketika dia cerita, dia katakan, saya dan ibu saya itu tidak pernah rukun. Kami tidak pernah bisa rukun. Kami setiap saat bertengkar. Dan dia katakan, dia sudah lelah dengan hidup dengan bertengkar terus dengan ibunya. Dia tidak tahu mengapa ibunya juga seperti itu, dan dia juga membalas, ya, seperti itu. Kemudian kita berdoa. Ya. Kami kembali kepada mulanya adalah firman. Kita berdoa. Apa firman Tuhan dalam kasus itu? Ketika kami berdoa, Tuhan katakan ketika dia dikandung, ibunya menyesal mengandung dia. Ya, atau saya katakan, maaf ibu, saya dapat pernyataan dari Roh Kudus bahwa ibu waktu dikandung itu ibunya menyesal. Masa seperti itu? Saya katakan, ibu masih ada, masih hidup, masih, coba telepon dia. Ya, dan ternyata yang terjadi memang waktu dia dikandung, ya, keadaan ekonomi keluarga ini sedang sangat terpuruk, sedang hancur, sehingga ibunya waktu mengetahui mengandung itu menyesal, aduh kok sedang begini susahnya mengandung lagi, akan punya anak lagi. Sehingga apa? Sekalipun bayi itu belum bisa diajak bercakap-cakap karena dia masih di dalam kandungan, ya, sekalipun bayi itu dianggap tidak mengerti apa-apa karena dia masih orok di dalam kandungan, masih janin, tetapi ternyata kan dia punya roh. Roh yang mengerti bahwa ibunya menolak kehadirannya. Ya, sehingga dia begitu dia berangkat dewasa pun dia terus-terusan tidak bisa menyintai ibunya. Ya, dan ibunya pun selalu seperti menganggap dia sebagai apa. Kenapa? Karena pernah terjadi, yaitu waktu dikandung ibunya menyesal mengandung. Jadi kita bisa lihat dari firman. Firman akan membongkar segala sesuatu di saat alfa di masa yang lalu, dan firman juga akan membukakan segala sesuatu, memaparkan segala sesuatu di omega di yang akan datang. Ya, jadi kita akan punya apa? Informasi lengkap. Sama seperti misalnya di dunia kedokteran kan, misalnya kita mau rawat lanjutan misalnya, ya, dari dokter kalau kita ikut misalnya BPJS itu, kemudian ada dokter yang pelayanan tingkat awalnya, misalnya dokter-dokter praktek atau puskesmas, kemudian misalnya kita akan dirujuk ke perawatan selanjutnya. Tentu saja nanti akan diberikan segala laporan atau record atau catatan pemeriksaan sebelumnya, supaya dari sana bisa diambil tindakan yang benar untuk terapinya. Ada data yang lengkap yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini pada mulanya adalah firman. Berarti apa? Ayo umat Tuhan cari firman yang sehat. Bukan hanya firman janji, bukan hanya firman berkat, bukan hanya firman yang mengatakan segala sesuatunya akan beres. Itu hanya seperti maket sebuah bangunan besar. Tanpa detailnya, bangunan itu tidak bisa dibangun. Kalau hanya maketnya atau hanya gambar bangunan secara keseluruhan, tapi kemudian tidak ada detailnya, itu tidak akan bisa dibangun.
Ya kan? Karena kan di bangunan ada site plan-nya, ya toh? Udah itu ada gambaran detailnya per tempatnya. Misalnya seperti kalau bangun hotel, ya kan? Ada site plan besar, gambar keseluruhannya, berapa jumlah kamarnya. Kemudian ada masing-masing, baik itu untuk plumbingnya, pelistrikannya, semua detail sekali. Nah, umat Tuhan seringkali tidak suka kalau dengar yang detail. Bahwa harus begini, begini jalannya, begini yang harus kita lalui, ini yang harus kita selesaikan, hal ini yang harus kita tinggalkan, yang ini yang harus kita rubah. Kita maunya, pokoknya aku percaya hidupku beres. Pokoknya di dalam Yesus kita melakukan perkara yang besar. Pokoknya bersama Yesus kita adalah pemenang. Itu semboyan-semboyan yang tidak ada isinya. Ya, kenapa? Itulah sebuah bangunan yang besar, sebuah bangunan tanpa detailnya. Ya, hanya sebuah maket bangunan tanpa detail yang jelas. Jadi para pengubah kehidupan, kita mau lihat kembali di sini, ya. Mulanya firman. Berarti apa? Ayo belajar firman. Ya, setiap orang yang mengerti bahasa, puji Tuhan bahwa Alkitab kita ini bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa sehingga kita mengerti. Kalau sejaman dulu kan tidak. Ya, hanya dalam bahasa Gerika, bahasa Yunani, ya kan? Itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ya kan? Tapi sekarang kan kita sudah bisa punya. Ya, kita bisa belajar, bisa mengerti, tapi mungkin pertanyaan, tapi Pak, kan kadang ada perbedaan antara bahasa aslinya, seperti di penyanyian baru bahasa Gerika, penyanyian lama bahasa Aram, dengan bahasa kita. Baik, memang pasti. Karena kenapa? Tidak semua di dalam satu bahasa bisa diterjemahkan ke bahasa lain dengan persis, dengan kata yang persis sama artinya. Iya memang. Ya, tetapi kan lebih baik daripada kalau kita tidak bisa bahasa Gerika. Akhirnya Alkitab ini kita tidak pernah mengerti apa-apa ketika kita tidak bisa bahasa Gerika. Kemudian ketika kita tidak bisa bahasa Aram, lebih parah lagi. Kan Alkitab ini tidak mengerti, ada artinya. Minimal ya sudah diusahakan diterjemahkan. Minimal kita ada pengertian ketika kita baca. Nah, para pengubah kehidupan, kita lihat lagi di sini. Pada mulanya adalah firman. Berarti apa? Ada alfa dan omeganya. Berarti apa? Ayo cari firman yang murni. Jangan cuma cari berkat, jangan cuma cari khotbah garis besar, tapi mari kita cari khotbah pengajaran yang mengajarkan langkah demi langkah, yang mengajarkan apalagi detailnya perjalanan secara rohani. Itu yang perlu. Karena kalau tidak, ya masalah terus kita, hidup kita problem terus. Karena kenapa? Kita hanya punya gambaran. Mas coba kalau kita perhatikan, ya. Kita katakanlah punya peta, ya. Peta katakan peta Pulau Jawa, nah ada tulis nama kota-kotanya. Kemudian kita nggak pernah ke Solo. Peta yang besar itu tidak akan berguna ketika kita masuk kota Solo. Kenapa? Kita akan bingung jalan ini di mana ya? Ini jalan ini habis belok dari sini ke kiri, ke kanan, ke atau lurus. Kenapa? Sesudah peta besar, kita butuh peta detailnya, peta kotanya kan. Kita masuk jalan-jalannya kemana, barulah kita sampai ke tujuan. Nah, jangan apa itu peta detailnya, pengajaran firman Tuhan, teguran dari Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus, pengajaran dari Roh Kudus, itu peta detailnya. Ya kan, kalau peta besarnya ya rencana keselamatan dari Tuhan lewat korban Kristus. Ya, peta besarnya apa? Panggilan untuk menjadi orang percaya, panggilan menjadi pengikut Kristus. Itu rencana besarnya. Nah, detailnya apa? Pengajaran kebenaran. Jadi para pengubah kehidupan sekarang ayo. Ya, kita mau berubahlah. Jangan terus-terusan mau dengar firman berkat. Firman kalau nabur dikembalikan sekian kali lipat. Itu kan persis seperti janji orang main money game. Ya kan? Dengan bunga 30% 1 bulan misalnya kita dijanji, ya kan? Dengan bunga sekian. Itu kan money game. Dan kita tahu dari sejak zaman dulu itu selalu ada penipuan di dalamnya kan? Bahkan pemerintah pun kalau saya perhatikan otoritas jasa keuangan itu banyak membukukan website-website yang menjanjikan seperti itu. Ayo kita sekarang apa? Belajar gambaran detailnya supaya kita sampai di tujuan. Kita sudah tahu tujuan kita, ya di bumi ini hidup cukup, hidup berkenan, hidup sejahtera, bahagia. Kemudian kita mati di surga bersama dengan Tuhan Yesus di sana, ya kan, dalam sebuah kebangkitan yang baru. Tapi sekarang kita lihat detail-detail perjalanannya. Pengajaran Tuhan sebagai suami kita harus bagaimana, sebagai istri harus bagaimana. Itu kan harus detail pengajarannya. Bukan hanya sekedar, ya jadi istri ya nerimo, ngalah, gitu, mendem banyakan supaya tidak bertengkar, kan tidak begitu. Terus sebagai suami bagaimana?
Beberapa hari lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan, sebagai suami jangan lebih cinta penghasilannya, lebih cinta gajinya daripada mencintai anak dan istrinya. Ya, sebagai suami jangan lebih mencintai karirnya, jangan lebih mencintai pekerjaannya, jangan lebih mencintai kesuksesannya daripada keluarganya. Ya, misalnya kita punya penghasilan tidak banyak, ya, mungkin hanya cukup untuk sebulan. Terus kita mengeluh, Tuhan kok cukup hanya untuk sebulan. Ini habis untuk uang sekolah anak, habis bayar listrik, bayar telepon, bayar air, uang sekolah. Kemudian kita mengeluh, berarti apa? Kita lebih cinta gaji kita daripada cinta anak istri. Kalau kita cinta anak istri, bilang, Tuhan terima kasih. Lewat pekerjaan ini, ya, aku bisa membiayai anak-anak sekolah, ya, kebutuhan rumah tangga juga bisa dibayarkan semua. Kalau kita cinta. Tapi kalau kita tidak cinta, kita bilang, saya kerja lelah-lelah, semuanya habis, nggak ada sisa. Itu kita cinta gaji kita cinta penghasilan kita. Kemudian kalau cinta karir kita, ya, kita kerja mati-matian di kantor, ketika pulang kita sudah parah sekali lelah. Maka anak tidak punya waktu untuk bicara dengan kita. Anak mungkin mau bilang, Papa bisa bantu kerjakan PR, kita bilang, pergi ke mamamu sana. Atau pergi ke mbok sana, tolong. Ya, kita lebih cinta karir kita. Kemudian banyak juga kita lebih cinta uang kita. Kita ke anak bilang, Papa mungkin sudah waktunya saya pergi sekolah naik sepeda motor. Kita akan bilang, nggak usah. Ya, kamu nebeng temanmu saja, misalnya gitu. Kenapa? Papa lebih senang simpen uang Papa di bank daripada kasih kamu. Kita lebih cinta uang kita. Nah, di sini banyak Firman bilang pada mulanya adalah firman. Kalau kita memulainya sesuai firman, ya, kita lakukan sesuai firman, kita mengerti firman yang benar. Ayat perkataan yang kedua dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti apa? Ketika kita lakukan firman yang benar, bukan fanatik pada satu doktrin, satu penafsiran. Ya, kembali saya sampaikan ini karena penafsiran tidak pernah menggantikan kebenaran. Tolong diperhatikan. Karena firman dari Tuhan, tetapi penafsiran dari manusia. Jadi tidak bisa digantikan kebenaran itu dengan perkataan manusia berupa apa yang dia rasa dia mengerti, apa yang dia rasa itu pengertian yang dia punya lebih benar daripada pengertian orang lain. Ya, nah kita kan bisa perhatikan kadang-kadang penafsir. Kita lihat firman Tuhan kalau kita perhatikan, ya. Di satu pihak Tuhan kadang menghukum orang. Di satu pihak kadang Tuhan itu bersikap tegas sekali kepada orang. Ya, tetapi juga kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang lain, Tuhan itu mengasihi. Bahkan Alkitab katakan Tuhan itu adalah kasih. Nah, sekarang kita mau ambil yang mana? Ya kan? Kalau kita sedikit-sedikit emosi, kalau kita misalnya diganggu orang, kita akan doa, Tuhan hajar dia, pukul dia, binasakan dia. Kalau kita berdasar apa? Tuhan aja sering bersikap tegas kepada orang. Nah, kita ambil satu sisinya. Kemudian kalau kita juga baca Tuhan itu penuh kasih. Ya, kita punya anak, enggak mau sekolah, kita bilang ya dia Allah kasih, sudahlah, mau sekolah syukur, enggak mau sekolah enggak apa-apa, saya mau. Katakan apa? Seperti Tuhan yang adalah kasih. Nah, kita kan tidak bijaksana. Karena kenapa? Kapan Tuhan marah? Ya, kapan Tuhan bertindak menghukum? Itu bukan karena dia emosi kan? Tuhan Alkitab kan katakan, di situ Tuhan tuh panjang sabar. Sabarnya saya yakin lebih panjang jutaan kali daripada kesabaran kita yang kita anggap sudah sangat sabar kan? Jadi kita tidak bisa menafsirkannya seperti pengertian kita, pengalaman kita. Berarti apa? Tidak ada satu penafsiran yang mutlak benar. Nah, makanya karena tidak ada mutlak benar, ayo kita sama-sama cari firman Tuhan. Juga suka baca firman Tuhan. Ya, kita tidak menjadi pengikutnya orang, kita menjadi pengikut Kristus. Ingat itu. Para pengubah kehidupan. Dan makanya di sini terus katakan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti apa? Kalau kita melakukan bagiannya kita sudah tahu persis firman yang benar, bukan tafsiran-tafsiran yang punya bermacam-macam kepentingan, apalagi kepentingan-kepentingan tersembunyi, misalnya ketamakan dan lain-lain. Ya, firman bersama-sama dengan Allah. Berarti apa? Ketika kita lakukan kebenaran itu, kita berjalan bersama Tuhan. Kita disertai Tuhan. Ya kan? Tuhan ada berjalan bersama kita. Kita tidak jalan sendiri, kita lakukan. Terus yang luar biasa dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Berarti apa? Kita senang tidak senang sekarang para pengubah kehidupan ya. Antara khotbah, berkat, kesejahteraan, kemenangan dan lain-lain di mimbar, itu maaf kata saya katakan tidak banyak terjadi dalam hidup jemaat Tuhan. Tidak banyak terjadi. Kenapa? Karena ya di mimbar mengatakan keadaan yang ideal. Tetapi
seringkali di alam nyata, di hidup sehari-hari, bukanlah keadaan yang ideal yang terjadi, tetapi seringkali adalah keadaan-keadaan yang frontal dengan kesusahan, pergumulan, masalah, dan segala macam. Jadi, apa? Kenapa sekarang kalau kita perhatikan? Sering janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Sering apa yang Tuhan rencanakan, katakan, ya kan? Itu tidak kita alami. Karena yang pertama dulu, pada mulanya adalah firman. Ya, saya kadang sering dimintai Bapak anak-anak Tuhan, Pak, saya buka usaha baru. Tolong Bapak datang dan berkati. Saya biasanya tidak mau dan saya tolak. Kenapa saya tidak mau? Karena kan apakah pada mulanya waktu dia berencana membuka usaha itu, apakah dia bertanya kepada Tuhan? Apakah dia bilang, Tuhan saya mau mulai sebuah usaha. Akankah ini benar di mata Tuhan? Adakah Tuhan akan memberkati usaha saya? Kalau dia sudah rencanakan semua matang, terus dia bilang, mari Pak doakan supaya diberkati. Lah, kita menaruh Tuhan di dalam posisi fight accompli namanya. Kita meng-fight accompli Tuhan. Artinya apa? Menaruh Tuhan dalam posisi salah. Contohnya begini. Seorang anak katakan, ya, dia tidak pulang sekolah, dia pergi ke kolam renang. Kemudian dari kolam renang dia telepon mamanya, Ma, aku pergi kolam renang ya, aku tidak pulang langsung, aku kolam renang ya. Oh, kamu tidak boleh, pulang dulu makan. Tapi aku sudah di kolam renang ini, Ma. Nah, itu gimana sekarang? Itu kan meng-fight accompli namanya. Ya, nah banyak umat Tuhan seperti itu. Jadi seringkali kami juga bilang, oh maaf tidak bisa. Kenapa? Kalau Tuhan suruh, kita doa. Kalau tidak. Jangan sampai melangkah dulu, sama seperti misalnya anak muda. Ketika mereka sudah ketemu, pacaran, jatuh cinta, ya kan, jatuh hati itu. Kemudian apa? Datang ke hamba Tuhan, kami minta menikah. Kemudian hamba Tuhannya, wah sudah kasih konseling pernikahan 3 bulan, ya kan. Ditatar bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami, ya kan. Tetapi saya katakan dengan terus terang, penataran 3 bulan itu tidak menjamin mereka jadi suami istri yang baik. Ya kan? Terus apa? Karena intinya sekarang, apakah mereka itu jodoh dari Tuhan? Iya kan? Karena kita tahu waktu Adam diciptakan, Tuhan menciptakan Hawa. Iya kan? Kemudian Hawa dibawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan pernikahan itu, bukan kemudian Adam bilang, ya Tuhan ciptakan beberapa orang, aku pilih yang mana yang paling cantik, paling menyenangkan sifatnya, ngomongnya paling nyambung, ya kan? Tidak. Tuhan menciptakan satu Hawa di situ, hanya satu, tidak ada pilihan lain. Iya kan? Berarti apa? Pernikahan itu sakral, pernikahan itu kudus. Iya kan? Jadi kalau lihat sekarang para pengubah kehidupan, apakah kita memulai segala sesuatu dengan firman? Apakah kita kalau ada sesuatu kejadian kita periksa hidup kita dengan firman? Atau kita mulai mereka-reka? Ya mungkin begini, ya mungkin begitu. Ya, beberapa hari lalu saya ada di suatu kota. Ya. Kemudian oleh Bapak Gembala di sana saya diajak berkunjung kepada salah satu jemaat. Ya. Dan ketika kami berkunjung, kita berdoa. Ya, di jalan gembalanya tidak cerita apapun. Kita berdoa. Ketika saya bertemu dengan keluarga itu, ternyata keluarga itu sedang mengalami masa guncangan. Ya, usaha mereka itu semua sudah dilelang. Ya, mereka harus pindah 2 minggu lagi, meninggalkan semua harta benda mereka yang sebegitu besarnya. Ya, mereka dulunya pengusaha sukses. Ya, dulunya pengusaha yang disegani di kota itu. Tapi kemudian sekarang semua sudah dilelang. Dan sudah lelang, sudah selesai, mereka diberikan waktu untuk meninggalkan harta benda mereka itu, ya, dalam waktu 2 minggu ke depan ini dari sekarang. Ya, kita berdoa. Ya. Ketika kita berdoa, Tuhan katakan apa? Dia tidak pernah mendengarkan kata istrinya. Dia tidak pernah mendengar masukan. Dia tidak pernah mendengarkan saran. Dan istrinya bilang, betul Pak. Betul Pak. Dia mau ekspansi, dia mau bangun usaha apa saja. Saya kadang beri nasihat, dia tidak pernah mau dengar. Dan kejatuhan kami sekarang ini, kenapa semua kami punya barang dilelang, kan semua aset kami dilelang. Ya, karena dia tidak dengarkan saran saya. Waktu saya sudah katakan, Papa, semua aset yang di daerah ini, jangan dijaminkan ke bank untuk mengembangkan usaha. Tapi suaminya sudah terbiasa sukses karena tidak mendengarkan istrinya. Maka dia yakin kan, selama aku dengar kamu kan selama ini, kalau aku turut kita tidak sekaya ini. Kalau aku turut kami tidak berhasil ini. Ya, dengan harta yang beratus-ratus miliar itu. Ya, tapi kemudian ketika dia tidak turuti istrinya untuk terakhir kali itu, habis semuanya. Jadi kita lihat apa?
Pada mulanya adalah firman. Maksudnya apa? Mungkin saat ini ya ada anak Tuhan yang sedang mendengarkan. Oh, saya sedang sukses kan. Apapun kata istri saya itu salah. Dia tidak punya skill bisnis. Dia tidak punya mindset yang bagus di dunia usaha. Dia tidak punya sense of business yang bagus. Semua ini saya sendiri. Hati-hati. Kenapa? Ketika kita tidak memulainya dengan firman, tidak menempatkan penolong kita dengan benar. Suatu saat mungkin kita merasa, oh saya sedang menuju puncak. Betul, kita sedang mengarah menuju puncak. Tetapi di atas di puncak itu ada sebuah jurang yang sedang menunggu yang demikian dalam. Jadi harus sesuai firman. Pada mulanya adalah firman. Dimulai dengan firman. Terus apa? Berjalan dengan Tuhan. Orang yang memulai dengan kebenaran firman. Orang yang berjalan dengan apa kata Tuhan, petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan. Baik yang tertulis maupun pernyataan Roh Kudus yang benar. Yang benar, saya perlu sampaikan itu bukan yang ngawur-ngawur. Ya. Itu dia akan berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan menyertai segalanya. Tuhan akan menyertai dia tiap hari. Dan kemudian firman itu adalah Allah. Dikatakan apa? Apa yang Tuhan tulis di firman dia akan alami. Bukan kemudian firman Tuhan katakan kan, kamu akan terus naik tidak pernah turun. Kita tahu zaman sekarang ya, dari Januari terjadi pelambatan ekonomi. Ya bahkan di negara-negara lain juga terjadi. Bahkan tadi saya baca koran Tiongkok ada devaluasi pagi-pagi berita tadi. Ya, bahkan dolar sudah hampir 14.000. Ya. Kemudian apa? Sudah lesu ekonomi, dolar naik terus. Ya tentu saja daya beli semakin turun, daging begitu mahal. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Kita harus memulai dari firman. Yang firman yang bagaimana? Kita lihat di zaman kelaparan di Mesir kuno, di Timur Tengah kuno, kelaparan itu tidak hanya menimpa kerajaan Mesir zaman itu yang dipimpin Firaun, tapi juga negara-negara sekitarnya kan. Termasuk ke Kanaan dan lain-lain. Tetapi kita lihat Yusuf yang masuk dalam rencana Tuhan. Kemudian dia diproses, dibentuk di Mesir selama dia menjadi budak di rumah Firaun. Kemudian dipercayakan mengurus bisnisnya Firaun. Kemudian masuk penjara. Ya. Ternyata itu tidak berpengaruh buat dia kan. Sementara semua bangsa di situ kelaparan di Mesir zaman Timur Tengah kuno. Kerja Yusuf adalah membagi-bagi gandum. Orang kelaparan kurang makan, dia kerjanya membagi-bagi gandum. Betapa kontrasnya. Berarti apa sekarang? Ayo kita mulai dari firman. Kalau kita mengalami begini sepi, kita mengalami mulai goyah, mari kita periksa firman Tuhan. Adakah selama ini kita sudah tahu rencana Tuhan untuk hidup kita adalah baik, memberi masa depan yang penuh pengharapan. Tapi ketika kita diproses oleh Tuhan, seperti Yusuf itu, ketika kita dipercayakan sesuatu, apakah kita hidup ini benar? Iya kan, kita lihat ketika Yusuf dipercayakan seluruh usaha daripada Potifar. Iya kan, dia tetap menjaga hidupnya benar. Dia tidak jatuh dalam percabulan dan perjinan dengan istri Potifar. Iya kan? Berarti apa? Mungkin saat ini, mungkin ada yang ketika miskin rajin ke gereja. Iya kan? Tetapi kemudian ketika sudah mulai diberkati, rajin kelabing. Iya kan? Iya kan, rajin pergi ke tempat-tempat yang tidak pas. Yusuf ketika dia diangkat, dia menjaga hidupnya benar. Ketika dia diturunkan pun kita lihat di penjara. Dia menjaga hidupnya benar. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kepala penjara mempercayakan dia untuk membantu. Berarti apa? Sekalipun dia di penjara, sekalipun dia mengalami ketidakadilan, dia tidak mengamuk. Ya kan? Dia tidak menjerit, dia tidak menjadi orang yang kejam dan brutal di hidupnya. Iya kan? Kenapa? Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Maka ketika Firaun dapat mimpi dengan begitu mudahnya dia mengartikannya. Ya, makanya kita lihat ketika orang semua kelaparan dia membagi gandum. Jadi para pengubah kehidupan. Sekarang kita mau lihat. Adakah kita memulai semuanya pakai firman Tuhan? Oh pakai Pak, saya mau usaha, saya suruh pendeta datang. Itu kan bukan begitu maksudnya. Itu maksudnya apa? Kita memulai sesuatu, kita berdoa, Tuhan, apakah saya boleh misalnya bekerja di sana? Apakah saya boleh membuka usaha ini? Itu semua bisa ditanyakan. Karena Alkitab katakan dia Tuhan Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia tidak di surga saja, tapi dia juga di bumi. Hadirat Tuhan tidak hanya ada di surga, ya, tetapi juga di bumi. Bahkan kita perhatikan, ketika orang Israel keluar dari Goshen menuju ke Kanaan, ada hadirat Tuhan menyertai dia berjalan. Iya kan? Ada tiang awan dan tiang api yang bisa dilihat oleh mata. Menyertai. Nah, sekarang umat Tuhan. Ya, seringkali kita harus apa?
merubah paradigma kekristenan kita. Kita jalan dulu, sudah mentok baru kita teriak minta tolong. Kenapa sebelum jalan kita tidak tanya dulu? Iya kan, kita coba yang punya kendaraan kan banyak yang sudah punya GPS, yang HP pun bisa dipakai untuk GPS ya kan. Sebelum berangkat kita hidupkan dulu GPS-nya, iya kan, dan kita izinkan GPS itu yang memimpin kita sampai di tempat. Nah banyak orang tidak, sok pinter dia jalan kemudian begitu tersesat baru coba GPS, ya kan, belum tentu ada sinyalnya, ya kan. Bahkan saya pernah mengalami waktu saya pelayanan di negeri Belanda, ya, dari Amsterdam kami menuju ke kota Zeeland. Ya, itu dekat dengan perbatasan Belgia, ya. Itu kami dengan kecepatan tinggi karena agak terlambat, kami dengan kecepatan tinggi ngebut, ya, TomTom namanya kalau di sana, GPS-nya namanya TomTom, ya. Dengan kecepatan tinggi kami, ketika di satu tikungan kami disuruh belok kanan, karena dengan kecepatan tinggi kami tidak belok kanan. Ya, terus apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba GPS itu diam. Ya, tiba-tiba dia tidak ngomong lagi. Suruh belok kiri, belok kanan. Kami pencet reset. Dia tetap tidak berfungsi. Ya mungkin yang sekarang lebih canggih karena itu 11 tahun yang lalu. Ya pelayanan 11 tahun yang lalu di negeri Belanda. Itu terjadi. Dan kita yang tidak seperti di Indonesia. Ya kalau sudah sore itu kan masih banyak orang ditanya di jalan. Bahkan seringkali sudah sore baru hidup. Ya kan, orang habis pulang kerja, mandi, makan, baru keluar mall. Kalau di sana tidak, jam 6 sore sudah tidak ada manusia di jalan. Toko-toko tutup semua. Nah, paling ada 1-2 rumah makan yang buka. Kepada siapa kita harus bertanya? Ini habis ini kita belok kemana? Akhirnya ditelepon. Kami beritahu posisi kami di depan ini. Oh ya, kalau gitu belok begini kami dituntun. Nah, umat Tuhan, sekarang perhatikan. Pada mulanya firman, mari kita periksa hidup kita sesuai enggak sama firman Tuhan. Jangan terus-terusan, kok Tuhan gak sesuai sama janjinya? Ya, ingat, ini namanya perjanjian. Kalau kita misalnya pun, ya, kita asuransikan mobil kita, kan ada klausul-klausul perjanjian yang jelas. Ya, misalnya, itu perjanjian misalnya all risk namanya, semua resiko. Ya, kalau mobil kita ditabrak orang, asuransi juga yang ganti. Kalau kita sampai nabrak pun kecelakaan, asuransi yang ganti kan, ya. Mobil yang kita tabrak itu, kalau itu all risk, ya jaminan untuk pihak ketiga, itu kan jelas klausul perjanjiannya, ya itu kan jelas, berapa bayar polis perminya kan semua jelas, ya tapi kalau kita katakan kita ikut asuransi, kita bayar 1 kali, terus nggak bayar lagi, begitu kecelakaan baru mau bayar lagi, supaya kenapa? Supaya dijamin, nggak bisa. Nah banyak orang Kristen juga seperti itu. Hidup ngawur, tidak bayar permi ketaatan setiap saat. Begitu ada masalah teriak-teriak minta jaminan Tuhan, minta janji Tuhan digenapi. Mana bisa? Ya karena perjanjian dengan hubungan kita dengan Tuhan disebut perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ada perjanjian. Kalau kita perhatikan di hukum kita pun di KUHP, hukum perjanjian pasal 1365 ya, karena KUHP kita belum dirubah, masih KUHP lama, ya, itu kan jelas sekali. Ada kesepakatan. Syarat sebuah perjanjian ada kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kita seringkali apa? Awalnya kita sepakat, oh iya kita mengakui dia adalah Tuhan kita mengakui kita adalah pengikut. Tapi di tengah-tengah kita aja yang mau diikutin. Tuhan saya mau begini, buka jalan. Tuhan saya mau begitu, kerjakan. Kita akhirnya bukan menjadi pengikut, tapi menjadi orang yang hanya ingin diikuti. Jadi para pengubah kehidupan kita lihat. Ayo periksa hidup kita sesuai firman tidak? Terus, kalau kita sudah sesuai firman, kita jalan seperti yang Tuhan mau. Firman itu bersama-sama dengan Allah dikatakan. Berarti kita jalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Berarti apa? Ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya ingat saya pernah jalan dengan satu orang yang punya posisi tinggi. Semua orang yang tahu posisinya dia, itu kasih hormat. Nah, kalau kita sedang berjalan sama Tuhan, masalahnya sekarang kita bilang, Tuhan aku lelah. Tuhan bilang, baik kita istirahat sebentar, tapi harus tetap jalan habis itu. Bukan istirahat dan kemudian tergeletak. Ya kan? Kalau kita bilang, Tuhan, aku sudah taat, aku sudah nurut. Sekarang aku punya kesulitan. Kan Tuhan, firman bersama Tuhan. Berarti apa? Tuhan akan jamin. Ya kan? Kemudian firman itu adalah Allah. Ini yang paling indah. Firman itu adalah Allah. Maksudnya apa? Apa yang Tuhan katakan akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan katakan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Tetapi perhatikan dulu, pada mulai awalnya harus benar, supaya akhirnya benar. Ya kalau kita, misalnya, kan kalau kita ngerti komputer itu,
Ya kan ada istilahnya rubbish in, rubbish out. Ya, misalnya kita salah menginput data ke komputer, maka hasil processing data di komputer itu juga akan salah. Karena inputnya salah, itu yang namanya rubbish in, rubbish out. Ya, kalau kita belajar komputer. Nah, kita lihat sekarang. Apakah sekarang ini katanya hidup kita diisi dengan firman yang murni? Atau hanya money, hanya ngomong uang, berkat saja? Ya, ngomong hidup enak, tahun terobosan, tahun pelipat gandaan, tahun mujizat dan segala macam. Ya, kenapa kita tidak bikin tahun pengudusan hidup? Ya, dan terus apa lagi? Ya, tahun pendewasaan. Ya kan, tahun ketaatan. Tidak ada, semua yang lebih baik apa? Bukan berbau spiritual, tapi semua berbau material, duit, kekayaan dan lain-lain. Padahal kita mau perhatikan. Ya kan? Hidup di bumi sementara, Alkitab bilang kan? Hanya berapa puluh tahun saja kan? Tapi hidup kekal itu kan tidak ada batasnya. Jadi para pengubah hidup sekarang kita mau lihat. Kita harus punya waktu suka baca firman sendiri juga. Supaya kenapa? Kita tidak tidak terpaku, kemudian kita tidak menjadi fanatik kepada suatu penafsiran. Sehingga firman itu kita hilangkan, hanya penafsirannya yang kita percayai sebagai yang paling benar. Ingat kembali, saya ulang-ulang, penafsiran tidak pernah menggantikan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kedua, firman itu bisa berarti macam-macam kepada setiap orang, tidak hanya satu arti. Seperti yang saya sampaikan tadi, perumpamaan ada orang yang punya anak 3 itu. Ya, bapaknya bilang, nanti minggu depan saja kita pergi kolam renang. Kenapa? Ya karena mungkin anak pertama besok ada ulangan. Ya kan? Terus kenapa? Kalau anak kedua yang sama ketiga aja diajak, anak pertama kan nggak bisa konsentrasi belajar. Aduh, anak adik-adikku pergi kolam renang, nggak bisa konsentrasi. Jadi, terus yang ketiga bisa kenapa? Ya kan? Supaya nanti keluarnya terbiasa pergi satu keluarga, nggak pergi sendiri-sendiri kan. Mungkin satu kata, tapi artinya bisa bermacam-macam buat anak satu, anak kedua, anak ketiga. Ya kan? Berarti apa? Anak pertama nggak bisa bilang, ya berarti kalau besok adik ada PR juga nggak boleh kita pergi-pergi. Nah, aku juga mau balas, aku nggak boleh pergi sekarang. Adik ada PR besok, aku juga nggak boleh kasih pergi. Nah, kan lain lagi artinya. Jadi pada pengubah kehidupan sekarang kita lihat. Cari firman yang murni. Bukan hanya tentang duit, kekayaan, material. Tapi bagaimana berkenan kepada Tuhan. Bukan memaksakan sebuah pengertian, ya sebuah penafsiran sebagai satu-satunya penafsiran yang benar. Penafsiran yang lain salah, sesat. Ya, ini. Ketiga, kita mau perhatikan. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, kita turuti petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan. Tuhan bilang, itu firman bersama dengan Tuhan. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Saya sudah saksikan tadi kan. Saya pernah jalan dengan seseorang. Ya, bahkan saya pernah ada di sebuah mobil, ya. Ketika kami berjalan, banyak orang kasih hormat, banyak orang berdiri tegap dan beri hormat. Kenapa? Karena di mobil itu ada satu orang penting. Saya cuma pas ada di situ. Jadi kita lihat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak hal yang kita bisa alami, banyak hal yang kalau kita jalan sendiri kita tidak bisa alami. Kalau kita jalan sendiri kita tidak bisa menerima keistimewaan atau privilege-nya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, perlakuan yang istimewa. Iya kan? Perlakuan yang istimewa. Ya. Saya pernah juga makan di salah satu negara, ya. Itu restoran yang harus ngantri begitu panjangnya. Ya. Saya diajak oleh satu orang pengusaha. Dia tidak perlu ngantri. Kenapa? Karena dia punya member khusus di sana. Ya begitu dia datang, ya pelayan yang di pintu kan biasa kalau di luar negeri ditulis dengan jelas, kita nggak bisa langsung cari tempat duduk sendiri, selalu ditulis please wait to be seated, artinya silakan nunggu dulu untuk diantar ke tempat duduk, nggak bisa langsung datang cari tempat duduk sendiri, nggak bisa, ya. Jadi orang mesti tunggu dulu berderet itu disuruh tunggu, dia lihat ada kosong nggak, ada kosong, selalu begitu. Tapi kalau dia langsung masuk, kenapa? Dia punya membernya. Kalau saya sendiri tanpa tidak bersama dia, saya tidak bisa, saya akan mengantri lama. Jadi lihat di sini, ya banyak hal yang ajaib, keistimewaan, ya hal-hal yang kita akan alami ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ya, tapi kalau kita selalu seret Tuhan berjalan dengan kita, ya Tuhan juga, maaf kata, Tuhan tidak menciptakan kita kemudian Dia mengangkat kita menjadi Tuhan atas Dia. Dia tetap adalah Tuhan dan Tuhan. Kita yang harus nurut.
Ya, jadi kekasih Tuhan, para pengubah kehidupan. Ketika kita lakukan ini, dengar firman yang benar, lakukan firman yang benar, maka kita akan lihat membuktikan firman itu benar. Apa yang Tuhan janji terjadi, apa yang Tuhan tulis tergenapi, ya, apa yang kemudian Tuhan nubuatkan itu juga terrealisasi. Jangan sampai Tuhan bilang, aku akan memelihara kamu dengan kecukupan, tapi kita bangkrut. Ya kan, Tuhan bilang aku tidak pernah terlambat, tapi semua sudah habis, kita nggak punya apa-apa lagi, ya kan? Semua sudah mungkin dijual, ya kan? Jadi kita lihat di sini, kenapa kita tidak ngalami? Satu dulu firman yang benar tadi kan, jangan hanya suka lihat maket gedungnya, tapi harus suka lihat juga detailnya, iya kan? Karena kalau dibangun maket saja, ya. Sebuah gedung tidak akan pernah bisa dibangun oleh sarjana teknik sipilnya. Dia perlu arsitek juga harus menggambar dan kemudian detailnya itu harus ada, ya kan tadi seperti plumbingnya, pelistrikannya, terus pembesiannya, semua harus ada. Tidak hanya sekedar ini maketnya, selesai bangunlah, mana bisa. Ya, mari kita bangun hidup kita di dalam rencana makro daripada Tuhan, dan itu hanya akan terjadi dan tergenapi ketika kita berjalan dalam rencana yang detail daripada Tuhan, berupa dalam hal sikap, tingkah laku, perkataan, perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan masuk ke sesi 2, tetapi supaya saya ingatkan sekali lagi ya, buat para pengubah kehidupan yang mau menelpon, ya, konseling, tolong yang pertama tidak menyebutkan jati diri, nama, dan lain-lain. Itu yang pertama. Supaya kenapa? Ketika mungkin ada pesan Tuhan, Roh Kudus bicara, mungkin ada teguran atau nasihat, saya tidak merasa terhalang untuk menyampaikannya karena tidak tahu namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyinggung sinode lain ataupun menyebut nama sinode atau menyinggung sinode lain dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak usah menyinggung atau menyebutkan nama atau kepercayaan lain. Ya, itu saya perlu sampaikan karena berkali-kali ada kejadian seperti itu, nyinggung sebut kepercayaan lain dan lain-lain, ya. Tadi saya mohonkan. Jadi kalau misalnya dalam sesi kali ini ada yang nyebut misalnya sinode lain, oh dari gereja anu Pak, gini. Oh, dia jemaat dari sana, dia misalnya maaf, dia nggak bayar utang saya atau apa, kita akan tutup ya. Telepon akan kita putus. Jadi konseling ya boleh, tapi tidak usah sebut nama, identitas, tidak usah singgung sinode lain, gereja lain, dan juga tidak usah singgung kepercayaan lain. Ya, jadi konseling, mari kita konseling dengan cara yang sehat, tidak menyinggung, tidak menyakiti. Ya, kita akan masuk ke sesi 2. Ya, saya serahkan kepada Mbak Wayu. Baik sobat terkasih, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, bisa segera bergabung di 735-792. Kita langsung terima telepon aja Pak Asen. Oke, kita langsung terima dulu. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Halo. Iya, silakan langsung Pak. Ya, dulu saya pernah minta petunjuk dari Tuhan di atas Indra. Iya. Bahwa kami mau jualan kuliner, Tuhan sepakat. Iya. Ini kami akan segera membuka supaya Tuhan memberkati Pak. Baik, itu saja. Dan harinya kira-kira hari apa? Begini Pak ya, kalau bilang bukanya hari apa, di firman Tuhan bilang waktu Tuhan menciptakan, hari pertama, kedua, ketiga, semuanya baik kan? Oh iya. Iya, tidak ada hari, mestinya buka. Hari apa saja Pak, saya kalau hari sih nggak ada Pak di firman Tuhan ya. Iya. Ya, jadi, iya. Saya berhubungan dengan seseorang. Iya. Apa kira-kira ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Maksudnya hubungan ini, maksudnya Pak pasangan hidup. Iya. Baik ya. Jadi saya tidak kenal Bapak. Yang kedua saya tidak kenal pasangan teman Bapak itu kan. Sehingga nanti kalau ada Tuhan bicara sesuatu, jadi lebih aman ya. Baik, kita akan berdoa Pak ya. Bapa di surga, ini anakmu yang ingin bertanya, apakah orang yang dia sekarang sedang berhubungan dekat itu adalah memang pilihan Tuhan atau bukan? Hanya Tuhan yang tahu. Mari Tuhan yang sampaikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Pak, begini ya, saya dengar kata satu Pak ya. Kalem.
Maksudnya Bapak yang kalem, jangan tidak sabaran, jangan buru-buru. Terima kasih. Iya, baik. Tuhan berkati, Pak. Ya, kemudian yang pertama tadi, Pak. Iya, apa itu, Pak? Yang itu kalau kan Bapak sudah bilang. Diberkati kami akan buka kuliner yang sudah disepakati itu. Waktu itu Bapak ada tanya ke kami ya? Iya, tidak tanya. Itu Tuhan sepakat itu. Oh, begitu, baik. Sekarang kan begini, Pak. Kalau sudah dapat petunjuk bahwa itu harus sepakat, ya kembali berapa orang yang terlibat di dalam harus benar-benar sepakat kerja, Pak. Ya, 1 orang. Baik. Terus. Tapi yang ini dulu yang paling penting, Pak ya. Ya. Jangan karena mau buka kuliner terus buru-buru itu loh hubungan ini. Oh iya ya. Itu yang penting ya. Baik, jadi harus kalem, Pak. Ya. Ya, seperti naik mobil misalnya kalem, jangan digencot gas terus, Pak. Oh iya. Ya, itu saja ya, Pak ya. Ya. Baik, Tuhan berkati, Pak. Ya. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah mau bergabung bersama kami di sini. Dan di belakang Bapak ada siapakah? Halo, Shalom, selamat siang. Halo, Iya, Ya, silakan, silakan Pak. Pak, langsung saja. masalah anak Iya, baik. yang belum dapat jodoh. Usia berapa sekarang, Pak? 28. 28. Putra-putri, Pak. Putri. Biasanya memang putri ya. Kalau putra 28 orang tua masih tenang, Pak ya. Ya. Iya, kita akan berdoa, Pak ya. Dan saya sakit stroke. Baik, kita akan berdoa, Pak ya. Ya, terima kasih. Apa penyebabnya? Mungkin ada pesan Tuhan ya. Baik, Bapak Surgawi, ini anakmu yang sakit stroke dan putrinya sudah umur 28, Tuhan, belum ada hubungan yang serius, Tuhan, selama ini. Mungkin ada petunjuk, ada nasihat daripada Tuhan untuk menjawab, memberi petunjuk sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan pengarahan daripada Tuhan. Ada apa Tuhan dengan putrinya? Mari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Baik, hamba akan sampaikan biar bagi orang tua mengujinya. Hamba juga mau berdoa buat penyakit stroke-nya. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan, sehingga stroke ini tidak terus berakibat dan tidak terus berbekas Tuhan, tetapi bisa menjadi lebih ringan ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Amin. Satu kata ya Pak ya buat sang putri ya. Halo? Iya. Saya mendapat kata begini Pak. Si putrinya ini ada kecewa, bukan kecewa sama seseorang loh Pak ya. Ya. Bukan, tapi kecewa sama kehidupan. Artinya kalau saya pakai istilah di Jawa Timur Surabaya Pak, lah kok ngene ae. Kok hidup ini terus seperti ini gitu. Ya. Itu yang dia kecewa Pak. Itu lulusan UKJW Pak itu Pak. Iya baik. Jadi gini Pak, sekarang dia kan ada kecewa. Kok hidup saya sepertinya ndak naik, ndak ada mentas-mentasnya. Nah berarti apa? Dia berarti kurang ngucap syukur Pak. Ya. Keadaan ndak berubah saja kita masih bisa hidup kan sudah pertolongan Tuhan toh Pak. Ya. Betul. Dulu sudah pernah dipanggil di gereja. Baik. Ya, Jadi sekarang ini ada putri Bapak masih bersama Bapak kah? di kerja ini. Baik, jadi nanti tolong sampaikan Pak ya. Kalau enggak nanti minta rekaman waktu Bapak nelponnya ada ya di radio ya. Ya. Ya, jadi dia itu ada kecewa Pak, hidupnya kok merasa monoton, enggak ada naiknya Pak. Ya. Nah, itu yang perlu dia perbaiki Pak. Ya. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau sudah, kan Alkitab bilang mengucap syukurlah senantiasa. Ya. Lah ini dia enggak bisa ya Pak. Ya. Ya, yang kedua Pak, untuk Bapak. Ya. Saya akan berdoa khusus untuk stroke-nya ya. Jangan dimatikan. Bapak Surgawi, adakah pesan khususmu buat anakmu yang stroke ini? Mari Tuhan. Mari Bapak. Terima kasih. Amin. Pak, saya mendengar kata bantah-bantah. Pertanyaan saya satu Pak. Ya. Di rumah apakah memang anak-anak ada yang suka bantah? Atau maaf ini Pak ya, maaf ya. Bapak itu suka bantah-bantah. Ya, malah dengan istri atau anak. Iya. Enggak rukun. Baik, suka perbantahan ya. Baik, nah itu jadi pikiran itu Pak. Ya. Ya, Roh Kudus bilang bantah-bantah, jadi ada perbantahan ya. Iya. Baik, saya mau berdoa buat perbantahan itu Pak ya. Ya. Ya, Bapak Surgawi, ini keluarga anakmu yang kau tahu persis apa yang terjadi di rumah itu. Ada perbantah-bantahan Tuhan, ada pertentangan, ada pertengkaran, ada alasan demi alasan ya Tuhan satu sama lain. Tuhan, Engkau yang mendirikan rumah tangga untuk pertama kali ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa.
maka Engkau yang akan bisa memperbaikinya supaya sesuai dengan rencana-Mu. Kasihani Bapak ini ya Tuhan, biar dia melihat rumah tangganya, rumah tangga yang seia sekata, rumah tangga yang rukun, yang berkenan kepada Tuhan. Engkau yang mematahkan segala sesuatu yang membuat mereka tidak rukun, entah itu egoisme, roh tidak mau mengalah, saling menyalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah penyakitnya Tuhan, menjadi lebih ringan sehingga tidak seperti ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Iya baik, Tuhan berkati Pak. Ya, shalom. Shalom. Ya, baik sobat terkasih dimanapun berada. Bagi Anda yang ingin didoakan sobat terkasih, bisa langsung bergabung di 735-792. Baik, kembali terima telepon. Halo Shalom, selamat siang. Halo, selamat Ya, siang. selamat siang Ibu. Ya, Iya, Ibu mohon maaf radionya bisa dikecilkan sedikit suaranya. ya. Iya. Saya mau adik saya itu sakit depresi sudah 20 tahun. Sakit apa Bu? Selama ini harus minum obat. Iya. Dulu pernah didoakan Iya. kelepasan. Iya. Terus beberapa waktu tidak minum obat. Iya. Nah, apakah ada hal-hal yang kami tidak tahu Iya. yang perlu dimengerti kami sehingga kami bisa lakukan sesuatu supaya dia tidak bergantung terus dengan obat, begitu. Baik, sekarang saya mau tanya Bu, kan sudah ini saya tanya kan pernah terlepas dari obat, apa sekarang kena masuk apa ini lagi masih minum obat terus? Halo? Iya. Kami ingin tanya begini Bu, Ya? kan pernah terlepas dari obat katanya, Iya. sekarang berarti minum obat lagi. Iya. Baik, itu berapa lama terlepasnya Bu? Hanya beberapa waktu. Berapa Ketika waktu dia itu? mengalami stres lagi, Iya. harus minum. Baik, begini Bu ya. Kan orang berjalan dengan iman, ya kan? Kadang habis didoakan imannya kuat. Ya. Sesudah itu imannya lemah lagi. Karena kenapa? Waktu didoakan dia merasakan imannya dipompa oleh yang mendoakan. Iya. Tapi kemudian ketika dia berjalan sendiri, dia mengalami realitas, sakit lagi, minum obat lagi. Berarti apa? Ya seperti orang baru belajar jalan toh Bu. Kadang dia bisa berjalan sendiri, tapi kadang masih perlu dituntun lagi supaya tidak jatuh-jatuh. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya keluarganya support terus. Jangan bilang, loh kok lagi seperti ini? Iya. Ya. Jadi itu keluarganya mesti support. Karena kan tidak langsung orang punya iman yang kuat. Tidak langsung orang punya iman yang tegar. Itu kan tidak selalu Bu. Iya. Ya. Ya. Baik, itu saja. Iya. Baik, Tuhan berkati. Ya. Iya, terima kasih dan masih banyak waktu untuk Anda Sobat Terkasih yang ingin berinteraksi dalam pendewasaan iman dan mujizat. Bisa bergabung langsung. Kembali yang ditelepon, baik terima halo shalom, selamat. Ya, bisa diulang kembali itu ya. Di 735-792. Ya, sementara yang ditelepon, halo shalom, selamat siang. Halo, shalom. Selamat siang, Bapak. Ini dengan saya Yanuar Herman. Iya, Bapak nggak usah menyebutkan nama, langsung saja. Oh ya. Iya. Silakan Pak, apa yang akan disampaikan ke Pak Asen? Halo. Iya, halo Bapak. Ini Mbak, saya tuh kayak ketakutan, kehilangan percaya diri. Terus sama orang ketemu tuh rasanya ingin berantem terus. Aduh. Kalau tiap ketemu ingin berantem, Pak? Iya. Wah. Iya. Terus rasanya emosi, negatif thinking. Oh gitu. Ini saya sudah minum obat sejak tahun 2010. Baik. Rasanya kayak kepahitan ke semua orang. Iya. Baik, kita berdoa Pak ya. Ya. Sekarang, Bapak di surga, kami tidak tahu apa yang menjadi celah, apa yang menjadi sumber, apa yang menjadi asal daripada gangguan pada anakmu ini. Dia harus minum obat setiap saat Tuhan karena perasaannya seperti itu, dan itu pasti obat-obat yang menenangkan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Selama dia minum obat dia tenang, tetapi begitu obat itu berhenti pengaruhnya dia menjadi galau lagi. Adakah sesuatu yang Tuhan hendak katakan? Adakah sesuatu yang Tuhan hendak ungkapkan dan singkapkan sehingga dia mengerti Tuhan dan itu bisa diperbaiki? Mari Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya mau tanya satu kata ya Pak ya. Ya, Pak. Kalau saya dengar kata ibu, ada apa? Bagaimana sih sang ibu selama ini?
Ya, ibu saya baik, cuman terkadang saya membantah kedua orang tua. Baik. Tapi jujur, kalau sama ibu saja gimana? Kalau banding sama sang bapak, kenapa ada kata ibu? Bukan dengan sang bapak. Saya juga nggak tahu, Pak. Nggak tahu sama sekali. Iya. Baik. Bapak surgawi dia sendiri tidak tahu ada masalah apa dengan ibunya, tapi rohnya bicara tentang ibu. Adakah sesuatu Tuhan hubungan dengan ibunya kah, atau masalah ketika dia dikandung kah, dan itu masuk kemudian itu menjadi nyata ketika dia dewasa, masalah itu menjadi keluar ketika dia dewasa. Mari Tuhan. Iya Roh Kudus. Iya Roh Kudus. Amin. Saya mau tanya ya Pak, ya Bapak anak keberapa ya? Kalau kata orang tua, saya anak kedua. Ya, betul. Oke. Anak pertamanya kemana ya? Nggak tahu, ini orang tua saya ada di sini. Baik. Ini. Boleh saya tanya, ada siapa yang bisa menerima telepon di sana? Halo. Iya Pak. Ya, minta dukungan doa buat anak saya Yanuar. Iya. Iya. Saya mau tanya Pak ya. Kenapa memang tadi makanya saya tanya, dia itu anak keberapa? Karena memang saya dengar kata kedua. Ceritanya gini, jadi kita itu dikarunia empat anak. Iya. Yang bisa diterima, dipercayakan Tuhan cuma satu. Jadi ini anak kedua yang hidup. Baik. Yang lain meninggal semua Pak? Iya, jadi yang lain itu meninggal sebelum lahir. Yang pertama meninggal 3 bulan di kandungan. Baik. Lalu yang kedua anak ini yang sampai sekarang hidup 23 tahun juga. Ya. Lalu adiknya yang 1 bulan juga meninggal dalam kandungan. Baik. Lalu anak yang keempat juga meninggal dalam kandungan. Iya, makanya tadi saya ingin konfirmasi Pak. Saya dengar kata kedua, cuman makanya saya tanya anak keberapa? Ya, ini ada sesuatu berarti Pak ya, sejak dari kandungan Pak. Jadi sekarang kita akan doa ya, semoga nanti ketika Tuhan ungkapkan Bapak mengingatnya ya, kita akan doa sekarang Pak ya, jangan dimatikan. Ya. Bapak di surga iya, dia anak kedua memang dan dia sudah jawab benar. Kenapa Tuhan ada seperti ini terus-menerus terjadi pada ibunya? Maka Amba dengar kata-kata ibu. Kenapa Tuhan? Biar Roh Kudus yang bongkar semua, karena Roh Kudus adalah rohnya Kristus, rohnya Yesus. Mari Tuhan. Kami tidak bisa menjawab kalau Tuhan tidak ungkapkan. Tetapi firman mengatakan, Engkau datang untuk membinasakan pekerjaan si jahat. Pekerjaan yang kami tidak mengerti, mungkin secara ilmu medis juga kami tidak mengerti. Tetapi Tuhan sanggup membukanya secara spiritual. Mari ya Tuhan. Mari. Iya Roh Kudus. Amin. Pak, saya mau tanya ya. Ya. Saya dengar kata jodoh. Apa ya Pak? Bapak menikah dengan ibu gimana? Saya boleh cerita sedikit? Menikah sudah berumur. Ya. Kita masing-masing sebagai aktivis gereja. Iya. Ya, jadi istri saya berumur 30 lebih, saya juga berumur 30. Baik. Lalu kelahiran anak yang pertama itu 2 bulan itu nggak bisa, gugur di dalam kandungan, dikiret. Ya. Lalu anak kedua ini bisa diselamatkan. Baik. Anak ketiga juga nggak bisa, anak keempat. Jadi anak kedua ini yang terselamatkan. Baik. Makanya saya dengar kata jodoh, Pak. Sekarang saya ingin berdoa lagi ya. Apa maksudnya Tuhan tentang jodoh ya? Jadi saya tidak mau mungkin bisa jadi begini Pak ya, sebelum kita berdoa, ketika Tuhan bilang jodoh bisa satu, mungkin salah satu sebenarnya ingin dijodohkan dengan orang lain oleh orang tuanya, itu bisa. Ya, saya tidak tahu yang mana ini ya kemungkinannya. Kita akan doa lagi sekali Pak ya. Bapak surgawi, Engkau katakan jodoh ada apa Tuhan? Mari. Halo. Iya Tuhan, mari Engkau ungkapkan semuanya sehingga Bapak ini mengerti dan dia bisa melepaskan anaknya daripada roh maut yang terus menyengkram, roh penyakit yang terus mengganggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Pak, ya. Saya agak susah ya karena sang anak sudah sebut nama tadi ya. Sebenarnya kan dari awal saya sudah sampaikan nggak boleh sebut nama sebenarnya sih. Ya. Jadi saya nggak bisa jelaskan ini di radio Pak karena ada hal yang memang agak agak sensitif menyangkut keluarga ini yang Tuhan ungkapkan.
Bapak tinggal di sekitaran Solo kah? Iya. Bapak sore ada waktu luang? Iya. Kalau bisa Bapak datang ya, saya tunggu nanti, saya bisa ngomong langsung kepada Bapak. Kalau Ibu ada juga? Ada. Nah, kalau bisa sama Ibu berdua ya? Iya. Ada hal yang mungkin, maaf saya tidak bisa jelaskan di radio, karena ini mungkin masalah sangat pribadi buat keluarga ini. Iya. Ya, karena tadi makanya saya sebenarnya kalau misalnya sang anak tadi nggak sebut nama, saya bisa sampaikan dengan leluasa di radio. Iya. Tapi karena sudah sebut nama, mungkin pas ada yang dengar juga sudah kenal, nggak enak Pak. Iya. Karena ini masalah keluarga yang ya sensitif ya, masalah keluarga yang mungkin tidak layak diketahui orang lain tentang Bapak dan Ibu. Ya. Nah, Pak Yadi nanti bisa Bapak hadir jam 6:30, saya tunggu. Di mana, Pak? Nanti bisa telepon kembali ke studio ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, informasi untuk Anda yang ingin hadir dalam persekutuan doa pendewasaan iman dan mujizat, bisa nanti hadir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Makan Ramayana, Jalan Imam Bonjol, Surakarta. Iya. Sementara yang ditelepon kembali Bayu Terima. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan langsung Ibu, saja. Langsung. Ya, saya pernah ketemu dengan Pak Aksen waktu keris itu. Iya. Untuk bukunya nggak ada, Pak. Bukunya sama sekali tidak ada? Nggak ada. Tapi sudah ditanya? Sudah, dia memang nggak, udah saya cari nggak ada, Pak. Tapi memang nggak pernah ada. Punya toh? Enggak, Pak. Saya tanya enggak. Kok katanya sudah merasuk di jiwanya ya, Pak? Iya, baik. Iya, sekarang begini Bu ya. Iya. Kadang masalahnya ketika kita pelayanan, kita kan maunya begitu kita doakan beres. Iya. Tetapi sebenarnya ada bahayanya juga Bu. Oh iya. Kita tidak punya ketekunan. Kalau semua kita doakan langsung terjawab, itu kadang-kadang ada kesombongan yang pelan-pelan timbul. Oh iya. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah sekarang masih dilayani dengan telaten, dengan tekun Bu. Tidak langsung seperti. Jadi sekarang ibu yang sedang diuji. Oh iya. Sebagai keluarganya, gimana melayani dia, sudah separuh, tinggal separuh lagi. Iya. Iya. Ya begini Pak, saya ini sekarang ini ya, emosi saya selalu tinggi ya Pak ya, kalau menghadapi dia. Ya itu. Dan karena ini Pak, saya sebetulnya kan sudah dilarang dokter untuk mengangkatnya. Iya. Karena tulang belakang saya bengkok, kaki saya juga ada keropos tulang. Iya. Iya. Terus gimana ya Pak ya, saya tuh supaya bisa bersabar lebih. Nggak ada Bu. Saya tidak bisa mendoakan Ibu. Kesabaran itu hanya lewat latihan Bu. Iya. Iman juga nggak bisa. Oh terimalah iman. Nggak bisa Bu. Itu juga semua lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Jadi sekarang tugas Ibu bukan mendoakan Tuhan berikan saya roh sabar, bukan Tuhan beri saya kemampuan untuk sabar. Oh iya. Ya, karena saya seringkali juga seperti saya pun pernah seperti itu Bu. Doakan orang tidak sembuh, datang lagi doakan tidak sembuh, datang lagi doakan sampai saya jengkel Bu. Kok tidak sembuh sih doakan? Ternyata Tuhan sedang mendidik saya supaya tidak sombong. Kalau saya doakan langsung sembuh. Nah lama-lama kepala saya besar Bu. Ya, jadi sekarang Ibu terus tekun doakan dia. Kan sudah kita lepaskan dia dari pengaruh keris itu. Tinggal sekarang dari pengaruh mantra-mantra yang pernah dia baca-baca Qomat Kamit itu Bu. Dari buku-buku yang pernah dia pelajari itu. Nah sekarang tugas Ibu memeranginya, latihan perang Bu. Ya, didoakan tiap hari, Tuhan berikan aku kesabaran dan kasih merawat dia. Aku percaya aku ini sudah menang. Aku percaya Tuhan menang di kayu salib. Aku mewarisi kemenangan itu. Ya. Loh sekarang Bu, saya mau tanya Bu ya. Kalau bapaknya dokter, anaknya otomatis jadi dokter enggak? Tanpa sekolah? Belum tentu. Loh makanya, sekarang kalau anaknya, katakanlah bapaknya ini pengajar universitas terkenal, profesor Bu ya. Apa punya anak bisa langsung jadi profesor enggak sekolah? Enggak. Loh ya, Yesusnya pemenang dong. Iya. Kalau anaknya apa langsung jadi pemenang karena cuma percaya? Enggak kan? Kan harus dilatih. Ya? Baik, Tuhan berkati Ibu. Baik, selamat siang. Ya, terima kasih untuk Ibu yang sudah mau bergabung bersama kami di sini. Sementara sudah 30 menit berlalu dari jam 11 siang. Masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin berinteraksi, sharing bersama Bapak Aksen Suhendra untuk siang hari ini. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Ya, langsung saja Ibu. Selamat siang Pak. Iya, silahkan. Saya
Pak, sering malah pusing, cepat-cepat. Iya. Terus hati tidak tenang. Iya. Baik, kita berdoa, Bu, ya. Iya. Saya tidak bisa jawab kalau hati tidak tenang suruh tenang. Itu tidak jawabannya, Bu. Iya. Kecuali kalau panas, demam, ya minum obat demam. Batuk, minum obat batuk. Sakit semua. Kita doa sekarang. Saya nggak tahu, Bu, ya. Saya nggak bisa bilang, oh ya kalau ibu nggak tenang ya baca firman supaya tenang. Percaya Tuhan supaya tenang. Itu bukan jawaban, Bu. Iya. Beda sama penyakit fisik, ya. Kalau fisik seperti Anda batuk, minum obat batuk. Anda flu, minum obat flu, ya kan? Pusing, minum obat pusing. Ya toh? Itu gampang. Iya. Tapi kalau yang secara rohani kan tidak semudah itu, tidak sesederhana itu, ya. Kita akan berdoa, Bu, ya. Jangan ditutup, ya. Ya. Bapak di surga, anakmu ini sering tidak tenang, sering bingung, dan segala macam yang mengganggu pikirannya. Adakah memang sesuatu yang menjadi sumber masalah hidupnya, sehingga dia seperti ini terus, Tuhan? Tidak bisa hidup dengan sukacita, tidak bisa hidup terlepas dari kekhawatiran, Tuhan Yesus, selalu pikiran yang terganggu dengan segala macam beban. Mari ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus. Terima kasih. Engkau yang ungkapkan apa sebabnya, kami tidak mengenal dia, tapi Tuhan kenal semua umat manusia karena Engkau adalah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Amin. Ibu, iya. Saya mau sampaikan satu hal ya, mengapa ibu seperti ini? Karena ibu pernah kehilangan atau melepaskan sesuatu yang ibu ingin terus pertahankan sebenarnya. Itu saja yang saya dapat. Tiba-tiba itu semua seperti lepas dari tangan ibu dan hidup ibu. Ditinggal orang tua, Pak. Iya. Jadi itu Tuhan bilang ada yang terlepas, dia ingin pertahankan tapi itu lepas dari hidupnya. Ya, ibu tinggal di sekitaran Solo juga? Iya. Bisa datang nanti ketemu saya untuk didoakan? Iya, saya usahakan. Baik, ya saya tunggu nanti Bu ya, karena kadang mungkin ada pesan Tuhan yang mungkin terlalu pribadi, saya nggak bisa di radio Bu. Ada etikanya, menyampaikan batas-batasannya ada kalau di radio. Iya, Pak. Ya, karena itu Tuhan bilang, ibu pertahankan tapi itu tiba-tiba lepas dari tangan ibu semua, dari hidup ibu. Ya, baik, Tuhan berkati, saya tunggu Bu. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa nanti untuk hadir ya Ibu ya dalam persekutuan doa bersama Bapak Evangelis Asenso Hendra sore nanti di jam 18.30 di Ramayana Resto. Sementara untuk yang ditelepon kembali Beliau terima shalom, selamat siang. Ya, langsung saja Bapak. Halo. Halo. Iya. Saya yang tadi telepon. Bisa ketemu kapan? Bisa diulang Pak, suaranya kami agak samar-samar, putus-putus dengernya Pak. Saya tadi yang nelpon Pak. Yang mana ya Pak ya? Kan tadi banyak sekali yang nelpon. Oh yang tadi, kan itu yang tentang orang tua ya, yang anak-anak nomor 2. Ya. Ya nanti kan saya mau ketemu papa mama saja. Oh iya. Ya ada hal yang mungkin saya sampaikan, mungkin tidak juga untuk cocok didengar buat anaknya. Saya ikut enggak? Boleh ikut, tapi nanti kalau saya sampaikan sesuatu mungkin mohon tidak ada di sana. Ya, bisa nanti boleh ikut silakan, tapi kalau saya pas ngomong sama papa mamanya, tolong nanti agak menjauh karena ada hal yang mungkin sangat pribadi saya harus sampaikan. Baiknya berapa? Ya? Baiknya berapa? Begini, jadi silakan ikut saja, tapi nanti pas saya sedang bicara sama papa mama, mohon agak menjauh sedikit karena ada hal yang mungkin kurang cocok didengar oleh anak, ya. Ya. Iya, baik. Jadi oke, nanti kita tunggu. Baik, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, nanti ditunggu sama Bapak Asenso Hendra di Ramayana Resto gitu ya. Jadi kalau mau ikut boleh ikut, cuman kalau pas ada pembahasan dengan orang tua lebih baik untuk tidak ikut dulu ya Pak Asen ya. Begitu. Sementara yang ditelepon, halo Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan Ibu. Jadi, saya mohon didoakan dulu. Iya. Untuk semoga saya menempati rumah dinas. Iya. Yang baru ini bisa lebih baik dalam hal kerohanian keluarga, kerukunan, kedamaian. Baik. Kita doa sekarang Bu ya, jangan ditutup ya.
Oh iya Pak. Ya Bapak surga, ya. Kesehatan buat saya ya Pak ya. Baik, kita akan doa sekarang ya. Ya Pak. Bapak di surga, ini anakmu, kami bersyukur dia menempati rumah dinas yang baru Tuhan. Dia berharap supaya di rumah dinas yang baru, rohani mereka juga diperbaharui, kerukunan mereka diperbaharui di dalam keluarga, dan kesehatan mereka juga diberikan kekuatan yang baru. Bapak, mungkin ada pesanmu kepada anak-anakmu, mungkin ada sesuatu yang kau ingin sampaikan kepada putrimu ini ya Tuhan Yesus. Mungkin ada sebuah penghiburan, janji, ataupun sebuah nasihat. Kami tidak tahu Tuhan apa yang kau ingin sampaikan, tetapi kiranya Roh-Mu yang kudus itu menyampaikannya kepada kami apa yang Bapa ingin sampaikan. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, terima kasih. Bapa terima kasih, haleluya, haleluya. Amin. Ibu, ya. Saya melihat ini ada tas wanita Bu, satu agak besar. Ya. Terus ada dompetnya di dalam. Ya. Tapi itu enggak banyak isinya, Bu. Ya. Nah, itu yang saya dapat penglihatan, Bu. Maksudnya gimana, Pak? Begini, saya maaf ya Bu ya, karena Ibu juga enggak sebut nama, karena kita juga enggak merekomendasikan menyebut nama supaya kami lebih bebas menyampaikan sesuatu. Ya. Kok saya melihat di dalam tas di dalam dompet itu ya, itu enggak banyak isinya, Bu. Itu yang saya ingin konfirmasi. Nah, sekarang saya mau tanya gimana kondisi ekonomi? Ya, saat ini kan kemarin habis kecelakaan mobil ya Pak, saya ada untuk itu banyak. Iya. Terus dalam hal keuangan itu memang suami saya mengekang, saya merasa mengekang. Jadi semua pengeluaran itu dia yang mengatur. Baik, ya karena saya lihat makanya saya katakan ini ada tas ibu-ibu, tas perempuan. Ya. Kan di dalam tasnya ada dompetnya. Ya. Tapi dompetnya itu sedikit sekali isinya. Iya Pak, betul Pak. Iya, baik, saya gini Bu, saya akan berdoa buat sang suami sekarang Bu ya. Iya Pak. Seperti tadi, Ibu tadi sudah dengar khotbahnya? Gimana Pak? Sudah dengar khotbah enggak dari tadi firman Tuhan? Iya, saya dengarkan. Iya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa pria itu enggak boleh lebih cinta sama penghasilannya daripada istrinya kan? Iya Pak. Iya, nanti gini, kalau Ibu mau boleh itu minta dia punya kopi rekaman ke radio ya. Ya. Iya, diputar di rumah itu cocok Bu, dikasih dengar suaminya. Jadi sang suami sekarang lebih cinta uangnya Bu daripada Ibu. Oh gitu ya. Iya. Ya, baik, saya akan doa buat hal itu Bu ya. Iya Pak. Bapa di surga, terima kasih Engkau tahu persis bagaimana pengelolaan keuangan di rumah mereka. Kami mau berdoa Tuhan supaya suaminya tidak lebih mencintai penghasilannya, lebih mencintai uangnya daripada mencintai keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bapa, Engkau yang mengubah hati suaminya supaya lebih mengasihi istrinya daripada apa yang dia sudah kumpulkan dan dia cari harta bendanya. Sehingga Tuhan, dia menjadi bapak yang baik. Tuhan Yesus, dia menjadi kepala rumah tangga yang baik. Terima kasih. Kami berdoa buat kesehatan ibu ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya ibu ini sehat, supaya ibu ini kesegaran pikirannya, dan di rumah tangganya ada terang Kristus. Sehingga orang-orang bisa lihat, orang-orang bisa iri, kenapa bisa sedemikian rukun, kenapa bisa sedemikian intimnya mereka suami istri. Terima kasih. Kami berkati ibu ini dengan kesehatan, kami berkati suaminya dengan perubahan sikap, perubahan pandangan terhadap keluarga dan uang. Sehingga dia menempatkan keluarganya di atas uang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sehingga dia tidak perhitungan dengan istrinya, dia tidak pelit, dia mengizinkan istrinya kebebasan Tuhan Yesus dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk Ibu yang sudah mau bergabung bersama kami di sini ya. Dan iya, lanjut lagi yang ditelepon. Halo Shalom, selamat siang. Selamat siang. Iya. Mohon didoakan, Mbak. Iya, silakan Pak, langsung saja. Ada dua hal. Iya. Yang pertama untuk starting bisnis usaha saya sendiri. Iya. Ya, karena sebagian dari Tuhan. Yang kedua untuk anak saya yang sedang akan masuk perguruan tinggi. Baik, kita akan doa sekarang Pak ya, jangan ditutup tolong Pak ya. Ya, sehingga kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Bapak Surgawi, ini anakmu yang ingin didoakan, apa yang sedang mereka usahakan dan kerjakan. Kiranya Tuhan bercampur tangan, kiranya Tuhan menyertai, melindunginya. Tetapi Bapak mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada anakmu ini.
kepada putramu ini Tuhan tentang usahanya dan tentang anaknya yang akan ke perguruan tinggi. Kami tidak membatasi Engkau hanya bicara tentang janji, kami tidak membatasi Engkau hanya bicara tentang apa yang Kau akan berikan, nubuatan, kecukupan dan lain-lain, tapi juga kalau Tuhan mau memberikan teguran, silahkan. Mari ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Amin. Pak, yang pertama Pak ya. Iya. Saya mendengar kata, maaf Bapak ini kendor secara rohani Pak. Iya, beberapa saat ini. Iya, Tuhan bilang kendor sekali anakku ini. Ya, terima kasih Pak. Iya, itu yang pertama, berarti itu teguran Pak, Bapak harus perbaiki ya. Iya. Supaya Tuhan campur tangan, ya kan? Loh, kalau sekarang begini Pak, ya, kita sebagai orang tua kan, kalaupun misalnya kita punya apa yang anak itu minta, kadang sering kita harus tahan toh Pak. Misalnya seperti masih di sekolah, kadang kita bilang, oke, kalau ranking kita belikan, kalau tidak, tidak. Bukan karena kita pelit kan Pak, tapi supaya anak itu sekolahnya baik kan. Nah sekarang Bapak ditemukan Tuhan secara rohani ini kendor Pak. Ya, diperbaiki Pak ya, ayo bangkit lagi. Ya, baik, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Iya, kita akan doa sekarang yang kedua Pak ya. Bapak di surga, ini anakmu yang juga dia punya anak akan masuk ke perguruan tinggi. Adakah suatu pesan daripadamu? Sehingga dia masuk perguruan tinggi yang tepat, kemudian dia bisa lulus juga tepat waktu, dan dia bisa kemudian bekerja dengan baik. Mari ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus. Mari. Adakah petunjukmu tentang anaknya ini? Silakan Tuhan. Mari. Amin. Pak, saya cuma dengar kata lanjut. Berarti Tuhan jamin dia bisa melanjutkan Pak. Apapun alasannya dia bisa melanjutkan. Apapun keadaan situasinya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh ya, cuma kadang kita mikir saat ini kan kita baru mulai usaha. Jadi kalau yang pilihannya dia juga pilihan yang baik di sekolah yang favorit. Tuhan bilang dia akan lanjut Pak. Berarti Tuhan yang menjamin kelanjutannya kan, dia bisa melanjutkannya. Apapun keadaan situasi, apapun biaya dan lain-lain, dia bisa lanjut Pak. Ya, makasih Pak. Baik, tapi yang syarat pertama dulu dipenuhi Pak ya. Ya. Jangan kendor terus ini rohaninya. Ya, makasih. Baik, Tuhan berkati, selamat siang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Dan untuk selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bergabung, silakan di 0271 735 792. Halo Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Iya, silakan ini, Ibu langsung. Pak, minta doakan rumah tanggaku kok sampai ini nggak pernah ada perubahan. Baik, kita berdoa Bu sekarang, jangan ditutup ya. Bapak Surgawi, ini jeritan anakmu, ini jeritan putrimu di dalam rumah tangganya ya Bapak. Dia menginginkan suatu rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sepenuh kasih. Tetapi apa yang terjadi Engkau tahu persis semuanya. Kami tidak tahu dan kami tidak mau memberikan penghiburan kosong. Biar Engkau yang bicara lewat Roh-Mu yang kudus, supaya semuanya dimulai dari firman, diperiksa dari firman, berjalan sesuai firman. Mari ya Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Ada pesanmu mungkin biar dia dengarkan lewat radio sendiri Tuhan. Bapa, mari silakan biar ibu itu bisa mendengarkan apa yang terjadi, apa pesanmu, apa nasihatmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Baik, sayang itu telepon terputus, tapi semoga dia bisa mendengarkan lewat siaran radio. Hanya satu yang saya dapatkan, di alam roh ibu ini seperti orang yang berdiri. Berarti ibu ini walaupun dia minta didoakan, tetapi sehari-harinya dia bukanlah orang yang suka berdoa. Walaupun ibu ini tadi telepon kita untuk minta kita berdoa, tetapi di dalam hidup sehari-harinya juga dia tidak mengandalkan kekuatan doa. Itu yang saya lihat, karena di dalam roh dia seperti seorang yang sedang berdiri. Jadi kalau kita melihat di alam roh itu biasa kita akan tahu orang itu suka berdoa atau tidak. Kalau dia berdiri, berarti dia tidak mengandalkan kehidupan doa. Kalau dia berdoanya seperti sambil berjongkok, dia kadang mengandalkan doa, kadang rohani sekali, tapi kadang dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketiga, kalau orang itu di alam roh kita melihat seperti orang yang sedang berlutut. Berarti dia sudah sehari-harinya mengandalkan kehidupan doanya, mengandalkan Tuhan dengan banyak berdoa. Kemudian yang keempat, kalau orang itu seperti waktu di dalam roh dia seperti berdoa dengan cara kepalanya sampai ke tanah. Berarti itu memang benar-benar orang yang 100% hidup mengandalkan Tuhan. Jadi kalau tadi saya lihat ibu ini dia di alam roh dia seperti berdiri.
Berarti apa? Walaupun kondisi rumah tangganya seperti ini, dia belum benar-benar mengandalkan kekuatan doa. Dia belum memiliki kehidupan doa yang baik. Itu yang membuat semuanya jadi seperti tidak ada kuasanya, nggak ada jawabannya. Ya, walaupun dia telepon tadi, kami minta didoakan. Belum tentu orang yang minta didoakan itu sudah berdoa sungguh-sungguh sehingga perlu dibantu doa. Bisa jadi orang yang minta didoakan itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Cuman kadang-kadang ya mungkin saya didoakan orang lain bisa lebih manjur. Kalau saya sendiri mungkin lama. Kadang-kadang paradigmanya seperti itu. Jadi ya saya berharap ibu itu bisa mendengarkan walaupun teleponnya terputus tadi. Bisa mendengar lewat radio. Ya sampai hari ini dia tidak mengandalkan kehidupan doa. Dan itu yang harus dia rubah. Iya. Demikian jawaban dari Pak Asen, Ibu ya. Kalau memang masih ada hal yang ingin ditanyakan bisa diulang lagi di 735-792. Sementara ini telepon. Halo Shalom. Oke, dan mungkin bisa dicoba lagi ya. Oke, sementara yang di phone di 735-792, Mbak Yu angkat. Shalom, selamat siang. Halo. Iya, Ibu silakan langsung saja Ibu. Iya, minta didoakan kaki saya sakit yang sebelah kanan begitu. Bagaimana Ibu? Kurang jelas, bisa diulang sekali lagi? Ya, kaki saya sebelah kanan sakit Pak. Sudah berapa lama? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Sudah ke dokter kah periksa? Sudah. Terus sudah di rongsen? Sudah diperiksa semuanya. Sudah Pak matur Pak Pendeta juga. Terus bagaimana? Hasil waktu diperiksa kesimpulannya apa Bu? Iya katanya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa tapi sakit. Sakit sampai sekarang. Baik, kita berdoa. Jangan ditutup ya, Bu ya. Iya, Bapak Surgawi, anakmu ini sudah periksa dokter. Ternyata tidak ditemukan penyakitnya. Sudah didoakan juga, tetapi masih tetap sakit. Adakah sesuatu yang hendak engkau sampaikan kepada anakmu ini? Adakah teguran, nasihat, penghiburan? Hanya engkau yang tahu apa yang engkau akan jawab kepada anakmu. Kami tidak tahu. Kami bisa bilang, oh doa saja lebih banyak. Tapi itu bukan jawaban, itu saran. Dia tidak butuh saran, dia butuh jawaban. Mari ya Tuhan, mari ya Roh Kudus, terima kasih. Kami bawa dia ke dalam tangan-Mu, bila ada nasihat, biar disampaikan, bila ada teguran, juga dinyatakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Ibu, ya. Maaf ya, saya perlu sampaikan ya. Ya. Tuhan bilang ini ibu ini emosional, usia berapa sih Bu? 60 Pak. 60, tapi Tuhan bilang emosional Bu. Iya. Waduh, mestinya kan tambah tua itu tambah bijaksana toh Bu. Iya. Lah ini karena kok suami saya meninggalkan saya setahun yang lalu Pak. Iya, terus jadi ngamuan terus ya? Enggak sih. Oh. Kok saya dapat waktu doa Tuhan bilang anakku ini emosional. Iya. Lah iya toh Bu. Sekarang gini loh Bu ya. Kalau saya bukan dokter tapi suka baca-baca buku. Dikatakan 80% sakit manusia itu karena pikiran Bu. Iya. Iyalah ini rupanya karena emosional ini Bu. Oh gitu ya Pak. Kalau masih muda emosional badannya kuat loh Bu. Tapi kalau sudah tua emosional badan tidak kuat. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi sekarang jangan emosinya tinggi Bu. Iya ya Pak, lah gimana nggak emosi, tanah saya dijual begitu saja Pak. Iya, tetapi sekarang gini loh Bu. Iya. Ibu sekarang mau bilang, oh ya Tuhan baik, saya belajar menerima kenyataan ini atau terus menyalahkan diri dan orang lain. Iya, iya. Ya, ya baik Tuhan berkati. Ya. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Dan kita masih terima lagi untuk beberapa penelpon nih sebelum kita akhir karena memang waktunya juga terus berjalan. Halo Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Iya, selamat siang. Ya. Bapak, mohon maaf radionya bisa dikecilkan sedikit suaranya. Oh ya. Ini saya mempunyai pergumulan pergaulan yang sangat banyak Bu. Saya mohon didoakan supaya Tuhan memberikan jalan keluar dalam kami meneruskan semua utang-utang ini. Baik ya. Sekarang kita doa langsung Pak ya. Ya. Tolong jangan dimatikan ya teleponnya supaya kalau ada pesan Tuhan Bapak bisa uji benar tidaknya dan Bapak bisa jawab ya. Bapak di surga, anakmu katanya banyak pergumulan. Kami tidak tahu dia bergumul tentang apa saja, tapi dia banyak katanya. Tetapi sekarang kami mau bertanya kepada Tuhan, adakah sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada anakmu lewat Roh-Mu yang kudus itu? Yang kau katakan, engkau kirim ke bumi untuk menjadi penolong ketika kau naik ke surga.
Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong Bapak ini, memberikan pendapat daripada Bapa di surga, memberikan nasihat dari Bapa di surga, memberikan saran dari Bapa di surga, memberikan pengarahan dan solusi daripada Bapa di surga kepada anakmu ini. Mari Tuhan. Amin. Pak, satu kata Pak ya. Bapak ini saat ini benar-benar hidup mengalami kekecewaan yang begitu berat, kata Roh Kudus. Oh iya. Betul. Iya. Ya, jadi sekarang ayo bangkit dari kekecewaan itu Pak. Oh iya. Itu yang Tuhan bilang. Jadi Tuhan bilang anakku tuh sangat kecewa. Iya. Nah Tuhan bilang ayo bangkit dulu. Iya. Sehat dulu Pak. Iya. Jadi seperti anak-anak kan Pak ya, katakan kita masih anak-anak. Kita masih sakit demam nih Pak. Iya. Tentu saja orang tua gak bilang ayo jalan-jalan ke mall yuk. Nggak mungkin kan. Iya. Walaupun kita bilang Ma mau ke mall Pak, kepingin. Ya nanti kalau sudah sehat. Pasti gitu kan. Iya. Nah sekarang sehat dulu Pak supaya bisa dipulihkan Tuhan. Dari kekecewaan ini ya, karena ini Bapak belum bisa bangkit ini dari kecewanya. Iya, baik, Tuhan berkati Pak. Ya. Baik, selamat siang. Ini bisa mengasihkan satu lagi. Silakan, ya baik. Ini saya mohon didoakan anak saya yang kedua itu. Baik. Hubungan cinta dengan selain agama. Saya mintanya putus Pak. Baik, kita doa Pak ya. Bapak Surgawi, memang negara pun tidak menyetujui pernikahan antar agama. Undang-undang pun sampai saat ini juga tidak bisa mengesahkan pernikahan antar agama. Bapak, kami serahkan anaknya itu ke dalam tangan Tuhan. Bapak, dia anakmu, kiranya Engkau tidak lepaskan dia untuk melangkah sendiri. Engkau sanggup membuat pagar dan tembok sekeliling hidupnya, sehingga dia tidak bisa sembarangan melangkah. Karena Engkau sayang dia ya Tuhan. Engkau pasti menjaga langkahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mungkin ada pesanmu Tuhan tentang anak ini. Silahkan. Ya Bapa. Silahkan Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Pak, saya tidak dapat pesan khusus buat anaknya. Tapi Bapak dulu ini dari kekecewaannya bangkit dulu Pak. Semangat dulu kembali. Oh iya Pak. Ya, cari Tuhan dulu ya. Lagi kembali seperti dulu semangatnya ya. Baik, Tuhan berkati Pak. Amin ya. Iya, baik Sobat Terkasih, waktu terus berlalu, kita terima satu penelpon lagi ya Pak Hasan ya, sebelum kita akhiri untuk interaksi di kesempatan siang hari ini. Satu penelpon terakhir. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan Bapak. Iya, saya sakit, sakit. Saya sudah berhenti merokok, cek jantung bagus, bagus, yeah. Tapi pernapasan terganggu. Mau makan, meminum kadang-kadang megap-megap. Sekarang bicara dan megap-megap. Iya, itu sudah diperiksa juga Pak, seluruh saluran trakeanya, bronkusnya, seluruh untuk pernapasan, sinus. Belum. Sampai itu jadi mau jalannya belum berani. Oh begitu, baik. Yang jantung baik Pak ya. Ya, napas ya, kalau napas terganggu bisa. Tapi napasnya megap-megap. Baik, itu ngerokok berapa puluh tahun Pak? Ya dari sejak SMP sekarang. Sekarang usia berapa Pak? Sudah 65. 65. Ya, kalau dihitung itu berapa dus rokok Pak selama sekian puluh tahun? Iya. Kalau seperti knalpot mobil itu sudah berapa itemnya Pak ya paru-parunya ya? Iya, baik, kita akan berdoa sekarang Pak ya. Bapak di surga, ini anakmu yang mengaku memang dia dari kecil sudah merokok sampai usia 60 lebih dan sekarang dia merasa megap-megap, napasnya tidak nyaman. Adakah sesuatu yang kau ingin sampaikan kepada anakmu ini Tuhan? Kalau dia sakit, kadang kami hanya mau berdoa buat kesehatannya, tapi mungkin ada hal yang lebih penting daripada itu yang engkau mau anakmu ini tahu ya Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa bersyukur, berterima kasih. Amin Pak. Ya. Saya mendengar kata tiga. Bisa itu berarti selama sudah 3 tahun ini, atau tiga anak, atau apa? Saya dengar kata tiga, saya tidak mengerti Pak. 3 anak Pak. Bapak memang punya 3 anak? Iya betul. Baik ya. Makanya dari tadi saya dengar kata tiga ya. Saya nggak ngerti karena Tuhan kadang-kadang bicara hanya sepotong kata ya. Baik, saya akan berdoa buat anak-anak itu Pak ya. Bapak surga, iya benar dia punya anak 3. Tadi engkau katakan 3 dan dia punya anak 3. Adakah sesuatu yang perlu didoakan buat anak-anaknya ini ya Tuhan? Adakah sesuatu yang perlu diperkatakan atau disampaikan buat anak-anak ini? Mari Roh Kudus. Iya Roh Kudus. Mari Tuhan. Amin. Pak, ya. Saya mau tanya ya, ada salah satu anak itu seperti tidak punya pendirian, tidak tetap pendirian gitu, berubah terus. Ya emang saya. Betul?
Betul. Baik, itu yang saya akan doakan Pak khusus ya. Ya. Karena kalau orang terus tidak punya pendirian, berubah-ubah terus, tidak bisa sukses loh Pak. Ya, Bapak Surgawi, kami tidak tahu itu anak umur berapa. Tapi engkau katakan dari satu di antaranya selalu tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya pendirian yang kokoh. Tuhan, dia mudah berubah pikiran setiap saat. Kami berdoa buat dia Tuhan, Tuhan berikan keteguhan hati, Tuhan berikan pengarahan hidupnya yang dia bisa mengerti dengan jelas, sehingga dia tidak terus berjalan dengan pikiran, dengan pendirian yang selalu berubah. Terima kasih. Kami berdoa buat Bapak ini juga kesehatannya pada saat dia memeriksa kesehatannya Tuhan, supaya tidak parah walaupun dia sudah sekian tahun merokok. Tuhan, karena dia sudah berhenti dan bertobat, kiranya Tuhan mengasihi dia, kiranya Tuhan menjamah dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, demikian Bapak. Terima kasih untuk sudah bergabung bersama kami. Amin. Iya. Baik Pak Asen dan Sobat Terkasih dimanapun berada, tak terasa nih waktu terus berlalu. Dan seperti biasa kita harus berpisah dan ditutup dengan doa. Baik, ya sebelum saya tutup dengan doa para pengubah kehidupan, saya perlu mengulang kembali apa yang kita dengar tadi dengan singkat. Ayo cari firman Tuhan, ayo belajar firman Tuhan. Jangan merasa cukup hanya di gereja dengarkan firman. Ya, karena juga itu bisa menjadi penafsiran orang, bisa jadi itu penafsiran dia meniadakan firman atau dianggap lebih tinggi daripada firman itu sendiri. Ayo juga belajar firman Tuhan, baca sendiri. Yang kedua, ayo taat apa yang kita dengar, ya, ayo lakukan apa yang kita diajarkan supaya kita berjalan dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu sendiri lewat ayat yang tadi kita baca. Kita akan berdoa sekarang. Bapak Surgawi, terima kasih buat siaran yang lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pernyataan-pernyataan Tuhan yang memberikan pengarahan, memberikan teguran, memberikan nasihat buat anak-anak-Mu. Terima kasih. Berkati Tuhan Radio Immanuel dan setiap pribadi juga Tuhan Yesus yang bergerak, yang ada di dalam pelayanan ini. Berkati juga Mbak Wahyu yang sudah setia menemani kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Kami akhiri semua. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Sobat Terkasih dimanapun berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dalam pendewasaan dan mujizat ya. Untuk hari ini Rabb, terima kasih untuk bersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa.